Kastil Besi Hitam Bab 871, Hambatan Mental. Setelah mengundurkan diri dan meninggalkan kota Yuzu untuk melancarkan serangan balik terhadap Partai Goblin, Zhang Tai mendapatkan kembali kebebasannya. Di dalam pesawat, Zhang Tai tidak mengetahui bahwa beberapa rakyat jelata di kota Yuzu telah menghancurkan asosiasi moralitas di kota Yuzu setelah kepergiannya. Setelah menghitung barang rampasannya, Zhang Tai juga terkejut. 300 kristal elemen tanah, kesempatan untuk melancarkan serangan balik ke Partai Goblin. Lebih dari 1000 hadiah mahal di gudang pesawat, istana Tuan Jiang di kota Yuzu, peralatan teleportasi luar angkasa yang langka, dan buah penjarahan serta reputasi yang tidak dapat dihitung. Zhang Tai sangat puas dengan pencapaian luar biasa ini. Dia terpaksa mengambil posisi dekan pengadilan provinsi-provinsi Yuzu pada awalnya karena situasi tegang. Sekarang istana Huaiyuan telah memenangkan hati rakyat jelata, oleh karena itu Zhang Tai tidak merasa tidak ingin mengundurkan diri. Jika sebelumnya, setelah tiba di pesawat, Zhang Tai pasti akan memasuki Kastil Besi Hitam dan memakan buah-buahan, selain buah rampasan itu. Dia harus mempunyai 10 buah lagi yang tidak bocor dan sedikit buah penebusan dari rasa syukur uang emas. Setelah meminum buah-buahan ini, Zhang Tai akan membuat kemajuan kecil lainnya. Jalan budidaya adalah proses dari perubahan kuantitatif ke perubahan kualitatif dari hari ke hari. Namun, pada saat ini, Zhang Tai melepaskan pemikiran tersebut. Itu bukan karena dia takut ketahuan oleh ksatria di sisinya setelah memasuki Kastil Besi Hitam. Tetapi karena Zhang Tai sudah cukup percaya diri untuk mengendalikan dorongan hatinya sehingga dia tidak sabar untuk makan buah-buahan. Heller benar, kemampuan pohon kecil itu terbatas. Kecuali saya mati, cepat atau lambat pohon kecil itu akan berhenti memberi saya buah. Saya sudah bisa merasakannya sekarang. Setelah menaiki pesawat tersebut, Zhang Tai mengeluarkan kristal elemen tanah dari nanobit di kabin tempat tidurnya sendiri. Dia membutuhkan waktu 8 jam untuk menghabiskan 4 kristal elemen tanah. Setelah melemparkan 4 kristal elemen tanah yang tidak berguna ke dalam Kastil Besi Hitam, Zhang Tai diam-diam memindahkan 4 kristal elemen tanah dari Kastil Besi Hitam ke ruang manik nano untuk menjaga jumlah kristal elemen tanah di dalam manik nano tidak berubah. Dengan nanobit, Zhang Tai bisa dengan santai memindahkan item dari Castle of Black Iron ke ruang nanobit. Dengan cara ini, saat dia mengeluarkan item dari nanobit, dia tidak akan khawatir akan menimbulkan keraguan pada orang lain. Nanobit ini adalah properti panggung terbaik yang digunakan Zhang Tai untuk mencuci sumber daya di Castle of Black Iron. Beberapa hari yang lalu ketika Zhang Tai khawatir apakah dia bisa mendapatkan peralatan teleportasi luar angkasa lainnya dalam waktu dekat, berbicara tentang iblis dan dia datang. Adapun Zhang Tai, iblis sayap yang menakuti semua orang sama lucunya dengan anak laki-laki yang kaya raya. Dari Master Apian hingga Master Jiang, setiap kali dia bertemu dengan iblis sayap, Zhang Tai mendapat keberuntungan dan sedikit meningkatkan kekuatan bertarungnya. Namun, jika aku bertemu dengan seorang ksatria iblis sayap di masa depan, aku tidak akan mendapatkan buah apapun darinya. Itu sungguh menyedihkan. Heller berkata bahwa begitu iblis dipromosikan menjadi ksatria, mereka akan dilindungi oleh aturan khusus. Akibatnya, pohon kecil itu tidak dapat memperoleh buah apapun darinya. Aku bertanya-tanya apakah aturan yang melindungi para ksatria iblis bisa dilanggar atau ada celahnya. Ketika Zhang Tai memikirkannya, dia keluar dari kamarnya. Hari sudah gelap di tengah malam sementara lampu di pesawat sudah menyala. Zhu Dabiao tertidur. Setelah mengamati sekeliling, Zhang Tai berjalan menuju bar di tempat istirahat. Kapal udara lainnya tidak akan pernah semewah ini. Namun, sebagai kendaraan pengangkut para tetua istana Huaiyuan, tentunya akan memuat segalanya. Namun, setelah mengunjungi kapal udara Komandan Cheng, Zhang Tai memiliki pemahaman yang lebih mendalam tentang kemewahan. Feng Changwu sedang minum di counter bar. Setelah menaiki pesawat tersebut, Zhang Tai merasa suasana hati Feng Changwu sedang suram. Tidak ada orang lain yang dapat ditemukan di bar kecuali Feng Changwu. Namun, ada gelas kosong lain di sisi Feng Changwu. Itu harus ditinggalkan oleh Zhu Dabiao. Setelah minum sebentar dengan Feng Changwu, Zhu Dabiao mungkin mabuk dan kembali ke kabin tempat tidurnya. Saat Zhang Tai sedang berkultivasi, dia mendengar Zhu Dabiao muntah di kabinnya. Setelah sampai di sisi Feng Changwu, Zhang Tai mengambil gelas baru dan membuat segelas minuman keras untuk dirinya sendiri menggunakan botol di depan Feng Changwu. Setelah melihat gelas Feng Changwu kosong, dia mengisinya lagi dengan minuman keras. Setelah melirik Zhang Tai, Feng Changwu menurunkannya. Diikuti oleh Zhang Tai, diseduh dengan ular bambu hijau yang tampak hijau tua dan berbau menyegarkan serta harum. Setelah meminum segelas, Zhang Tai mendecakkan bibirnya. Setelah merasa ketagihan, dia membuat gelas lagi untuk dirinya dan Feng Changwu. Mereka kemudian menurunkannya lagi. Setelah meminum minuman keras sumsum naga yang diberikan oleh Komandan Cheng, Zhang Tai merasa minuman keras biasa ini sudah tidak terlalu tajam lagi. Setelah minum 3 gelas, ia merasa seringan air. Ketika botolnya sudah kosong, Zhang Tai meletakkan gelasnya.
Saudara Changwu, jangan bertele-tele lagi. Saya tahu bahwa Anda sombong dan selalu mempunyai tujuan yang terlalu tinggi, tetapi Anda harus mempunyai sesuatu untuk diselesaikan di Provinsi Yuzhou. Jujur saja, saya akan berusaha sebaik mungkin untuk membantu Anda. Selama aku bisa melakukannya tanpa mengkhianati hati nuraniku, aku bersumpah akan membantumu. Zhang Tai memperhatikan Feng Changwu dengan tatapan serius. Tetapi saya tidak mengerti bahwa saudara Changwu memiliki kekuatan tempur yang begitu hebat dan dapat membuat Komandan Cheng membantu Anda. Apakah memang ada sesuatu yang tidak dapat Anda tangani di wilayah militer Timur Laut? Seperti saya, aku hanya sosok kecil. Menurutku kamu tidak memerlukan bantuanku. Bisakah kamu membiarkan aku mengalahkanmu? Feng Changwu mengangkat kepalanya dan bertanya pada Zhang Tai dengan tatapan muram. Zhang Tai mengerutkan kening ketika dia memperhatikan Feng Changwu dengan serius. Orang ini tidak mabuk, bagaimana dia bisa mengucapkan kata-kata aneh seperti itu? Saudara Changwu, apa maksudmu? Aku tidak punya kebencian terhadapmu. Selain itu, kita belum pernah bertengkar sama sekali. Bagaimana kamu bisa mengatakan kamu ingin melampaui atau mengalahkanku? Feng Changwu tersenyum pahit sambil melirik ke arah Zhang Tai. Kau tidak sepenuhnya benar. Aku juga tidak punya kebencian terhadapmu, namun, kita sudah bergulat. Ini adalah pertarungan hidup atau mati. Kamu menang dia, hahaha, kakak Changwu. Kamu pasti bercanda. Zhang Tai tertawa terbahak-bahak. Kapan aku bergulat denganmu? Saudara Changwu, aku tidak ingat. Apakah kamu sudah melupakannya di bola surga di kompleks Macan Putih 3 bulan yang lalu? Feng Changwu menghela nafas. Senyuman Zhang Tai langsung membeku. Setelah mengedipkan matanya dan menatap Feng Changwu, dia langsung menyadari sesuatu. Kau itu, kesatria iblis terakhir itu? Benar, akulah kesatria iblis yang pada akhirnya dibunuh olehmu dan membantumu memenangkan reputasi singa Provinsi Yuzhou. Kata-kata Feng Changwu mengandung sedikit kepahitan. Setelah mendengar itu, Zhang Tai teringat mengapa dia merasa bahwa ksatria iblis itu, pada akhirnya, terlalu kuat. Ternyata ksatria iblis itu tidak dibentuk oleh bola surga, melainkan inkarnasi oleh Feng Changwu, FCK. Apa-apaan, bola surga adalah harta karun dari sekte keberuntungan surga. Jika kamu bisa memasukinya, aku juga bisa memasukinya. Selain itu, aku bisa memasukinya dalam tampilan dan bingkai apapun. Apakah kamu mau menerimaku? Feng Changwu memperhatikan Zhang Tai sambil melanjutkan, saya hanya ingin mencoba kekuatan pertempuran dari kekuatan muda Provinsi Yuzhou di dalamnya, tanpa diduga. Pada akhirnya saya putus asa. Ini hanya pertarungan di bola surga, jangan terlalu mempedulikannya, saudara Changwu. Zhang Tai menghibur Feng Changwu sambil bergumam dalam hati. Jika aku berkecil hati karena kehilangan nyawaku satu kali di ruang virtual, aku akan menjadi sangat tertekan setelah kehilangan nyawaku berkali-kali dalam situasi kemunculan kembali masalah. Pertarungan di bola surga telah menjadi hambatan mentalku. Feng Changwu memaksakan senyum pahit. Kunci dari hukum budidaya di sekte keberuntungan surga kita adalah sebagai berikut. Setelah naik pangkat menjadi seorang ksatria, kita harus mengenal diri kita sendiri terlebih dahulu. Setelah itu, kita akan merasakan esensi dari hukum alam. Yang terakhir, kita perlu menyatukan diri kita dengan alam semesta. Jika saya tidak dapat memecahkan hambatan mental saya tidak akan membuat terobosan apapun dalam basis kultivasi saya di masa depan. Saya tidak akan membentuk cakra lain lagi. Oleh karena itu, saya harus mencarinya bantuanmu. Apa yang bisa saya bantu? Zhang Tai melirik Feng Changwu dengan tatapan aneh. Jika kamu bisa mematahkan hambatan mentalmu dengan mengalahkanku, itu bisa dinegosiasikan. Tentu saja, apa yang disebut negosiasi mengacu pada kondisi. Jika sekte Heaven's Fortune mampu membelinya, maka Zhang Tai merasa bahwa ia bisa dikalahkan oleh Feng Changwu. Anggap saja sebagai cara membentuk buah berbadan besi. Bagaimanapun, Zhang Tai sudah terbiasa melakukannya. Ketika dia berada di kota Black Hot, dia berperan sebagai karung pasir berdaging manusia. Kemudian, dia selalu dikalahkan di teater operasi Selne. Oleh karena itu, dia memiliki banyak pengalaman dalam dipukuli. Jika saya dapat memecahkan hambatan mental saya tidak perlu datang ke Provinsi Yuzhou. Feng Changwu melirik Zhang Tai dengan dingin dan arogan. Tetapi, saudara Changwu, bisakah kamu memecahkan hambatan mentalmu hanya dengan mengikutiku? Rintangan mental hanya bisa dipatahkan dimanapun ia terbentuk. Namun, saya tidak tahu bagaimana cara memecahkannya. Itu tergantung. Oleh karena itu, Feng Changwu melanjutkan dengan ekspresi malu setelah jeda, guru dan rekan senior magang Lin Changjiang keduanya menyarankanku untuk menemukanmu. Hanya dengan mengikutimu aku bisa menemukan keberuntungan untuk memecahkan hambatan mentalku. Lin Changjiang, jantung Zhang Tai berdebar kencang karena ia begitu familiar dengan nama tersebut. Lin Changjiang adalah rekan magang seniormu? Aku juga kenal Lin Changjiang di anak benua Wei. Rekan magang senior, Lin pernah menjadi marshal kekaisaran Norman di anak benua Wei. Feng Changwu menjawab dengan tampilan alami. Zhang Tai kembali terkejut. Hingga saat itulah dia menyadari betapa dalamnya kekuatan Taixia telah menembus setiap anak benua.
Zhang Tai ingat bahwa mereka yang menimbulkan kerugian besar pada iblis di anak benua Wei hanyalah kerajaan Norman di utara dan negara Hua di selatan. Orang Hua di negara Taixia adalah pilar manusia. Itu benar. Setelah memikirkannya selama beberapa saat, wajah Zhang Tai tiba-tiba berubah serius. Saudara Changwu, kamu bisa tinggal bersamaku selama yang kamu mau untuk menghilangkan hambatan mentalmu, karena ini ada hubungannya denganku dan didukung oleh Komandan Cheng. Padahal, karena aku adalah orang yang biasa-biasa saja, aku khawatir aku menjadi tuan rumah yang buruk karena saudara Changwu berasal dari Sekte Keberuntungan Surga, sebuah sekte teratas di negara Taixia. Tidak masalah, setiap orang mempunyai titik terendah dalam hidupnya. Feng Changwu menghela nafas muram seperti seorang playboy yang sedang dalam masalah. Pada saat ini, Zhang Tai sedang memikirkan hal itu, Sekte Keberuntungan Surga mungkin tidak menyukai Partai Goblin. Oleh karena itu, mereka mengirim seorang kesatria ke sisiku untuk menunjukkan contoh mereka. Berdasarkan usia Feng Changwu yang masih muda dan kesombongannya di masa lalu, ia tidak boleh menjadi anggota biasa dalam generasi muda Sekte Keberuntungan Surga. Dengan orang seperti itu di sisiku, meskipun dia tidak berguna, apa yang akan dipikirkan orang lain tentangku? Namun, mengapa Sekte Heaven's Fortune melakukan hal itu? Saya hanyalah seorang satria besi hitam kecil. Apakah Sekte Keberuntungan Surga perlu mendukungku? Zhang Tai telah memutar otak, namun, dia tidak dapat memahaminya. Terserah, kecuali aku mati. Kini, karena Zhang Tai tidak dapat memikirkannya dengan matang, maka ia berhenti memikirkannya. Kastil Besi Hitam bab 872, lakukan saja. Pada hari kedua sejak Zhang Tai kembali ke kota cahaya emas, serangkaian akibat yang disebabkan oleh pengunduran dirinya secara bertahap mulai terlihat. Mulai dari kota Yuzhou, semua asosiasi moralitas di seluruh provinsi Yuzhou telah dihancurkan oleh orang-orang hanya dalam beberapa hari. Namun, seluruh sistem peradilan di provinsi Yuzhou hanya menyaksikan mereka dihancurkan di satu sisi. Sekalipun mereka telah menerima laporan, mereka hanya datang dan pergi secara simbolis dan tidak menangkap siapapun. Mereka tidak bisa melakukan apapun terhadap pertemuan asosiasi abadi dari Partai Goblin. Sistem peradilan di provinsi Yuzhou hanya menyisakan satu hukuman karena dampak dari gereja mencapai surga belum hilang. Rakyat jelata di provinsi Yuzhou masih marah. Penangkapan rakyat jelata akan menyebabkan kekacauan besar. Siapa yang akan bertanggung jawab untuk itu? Di provinsi Yuzhou, Partai Goblin terkenal kejam. Bahkan reputasi pejabat kekaisaran yang selalu bertugas di sensorat Bukit Xuanyuan pun terpengaruh. Selain provinsi Yuzhou, dalam beberapa hari, berita bahwa dekan pengadilan provinsi Yuzhou yang terpaksa mengundurkan diri setelah menimbulkan kerugian besar di gereja Heaven's Reaching tersebar di bawah tekanan berbagai kekuatan. Menimbulkan keributan di seluruh Taixia negara. Hanya setelah 1 minggu, berdasarkan laporan yang diterima Zhang Tai, lebih dari 1000 surat kabar di seluruh negara Taixia melaporkan peristiwa ini dengan cara yang sangat terampil. Sebagian besar surat kabar hanya menyebutkan peringatan Su Qianling, perbuatan baik dan pengunduran diri Zhang Tai. Siapa yang benar dan siapa yang salah? Jawabannya menjadi sangat jelas. Ketika opini publik melonjak terhadap sensorat Bukit Xuanyuan, peringatan Su Qianling berubah menjadi batangan baja dan dengan paksa menghantam wajahnya sendiri. Namun, mengetahui bahwa Istana Huaiyuan memiliki kebencian yang besar terhadap Partai Goblin dan pemimpin Partai Goblin adalah penguasa putra mahkota. Surat kabar di negara Taixia melaporkan peristiwa ini dengan cara yang sangat tepat. Mereka tidak mengungkapkan kebencian antara Istana Huaiyuan dan Partai Goblin. Meski begitu, orang masih bisa menularkannya dari mulut ke mulut secara diam-diam. Di mata beberapa orang dalam, Partai Goblin telah terekspos sepenuhnya kali ini. Terlebih lagi, melalui peristiwa ini, banyak orang mengetahui bahwa meskipun Partai Goblin menganjurkan masyarakat untuk mengikuti apa yang disebut belas kasih, kebenaran dan moralitas. Perbuatan mereka kali ini sangat kotor, mereka baru saja mengibarkan spanduk besar itu tinggi-tinggi, mengabaikan fakta. Membela mereka yang termasuk dalam faksi mereka sendiri dan menyerang mereka yang tidak termasuk dalam faksi mereka sendiri tanpa menghiraukan nyawa rakyat jelata. Apa yang mereka lakukan tidak ada hubungannya dengan apa yang disebut belas kasihan, kebenaran dan moralitas. Di bawah tekanan opini publik, pada tanggal 18 Januari sensorat Bukit Xuanyuan menyatakan memecat Su Qianling dari jabatannya. Su Qianling diturunkan menjadi Menteri Keuangan tingkat 16 di Provinsi Yinzhou, provinsi yang lebih rendah. Di Bukit Xuanyuan, meskipun 360 pejabat kekaisaran yang bertugas sepanjang waktu di sensorat tidak berpangkat tinggi, mereka sangatlah penting. Seorang pejabat kekaisaran yang bekerja sepanjang waktu bahkan dapat mengontrol opini publik di negara tersebut dan keputusan Istana Kekaisaran Negara Taixia. Setelah penurunan pangkat Su Qianling, Partai Goblin tidak mempunyai suara kunci di sensorat. Dari sudut pandang Partai Goblin, meski penurunan pangkat Su Qianling terasa seperti kehilangan tangan, yang lebih menjengkelkan adalah kecaman dari masyarakat. Seringkali, seperti gaun bersih, sekali terkena noda, sulit untuk dicuci.
Kalaupun bisa, akan selalu ada tanda yang menjadi tembok kokoh di hadapan Partai Gobling dalam hal kesan buruk yang tak terlihat di hati orang lain. Setelah Su Qianling meninggalkan Bukit Xuanyuan dengan rasa malu, selain media di beberapa provinsi di negara Taixia, terutama provinsi Tunzu yang dengan lemah mendukung Su Qianling, Partai Gobling tidak memiliki gerakan lain. Tampaknya Partai Gobling segera menghentikan tembakan. Istana Huaiyuan memperoleh kemenangan telak dalam bentrokan pertama dengan Partai Gobling ketika partai tersebut kembali ke negara Taixia. Namun, ini juga merupakan kemenangan tipis. Jika aku tidak menemukan konspirasi dari gereja yang mencapai surga, pihak yang akan terpanggang di atas panggangan adalah Istana Huaiyuan dan aku ketika gereja yang mencapai surga bangkit dalam pemberontakan. Ditambah peringatan Su Qianling, Zhang Tai tidak merasa senang ketika dia memahami bahaya dalam pergulatan antara Istana Huaiyuan dan Partai Gobling. Selama peringatan itu dikonfirmasi, keluargaku mungkin akan hancur, Istana Huaiyuan juga akan terkena dampak yang sangat besar. Meskipun penurunan pangkat pejabat kekaisaran disensor itu keren, Zhang Tai masih merasa bahwa hukumannya tidak cukup berat. Namun, melalui pertempuran ini, Zhang Tai tahu bahwa Partai Gobling tidak akan menimbulkan masalah bagi Istana Huaiyuan dan dia dalam waktu singkat. Oleh karena itu, dia dan Istana Huaiyuan bisa aman untuk waktu yang singkat. Namun, di masa depan, kecuali salah satu pihak bisa mengalahkan pihak lainnya, kebencian kedua pihak tidak akan pernah berakhir. Peristiwa ini merupakan peringatan bagi Zhang Tai. Hal ini mengingatkan Zhang Tai bahwa negara Taixia juga bukan negara Shangri-La. Selain itu, karena kebencian antara leluhurnya dan Partai Gobling, bahkan benua timur pun penuh bahaya bagi dirinya dan Istana Huaiyuan. Kali ini, Komandan Cheng memberitahunya secara langsung tentang perbedaan tajam antara dia dan seorang ksatria yang telah membentuk 4 cakra. Dalam analisis terakhir, kekuasaan adalah yang paling penting di dunia ini. Kata kekuatan mengandung banyak hal, seperti kekuatan tempur yang paling langsung dan kuat, uang, hubungan antar manusia, pengaruh dan fondasi, Zhang Tai telah mencapai targetnya setelah Su Qianling diturunkan jabatannya. Dia dapat menemukan alasan lain untuk kembali ke kota Yuzhou untuk menjadi dekan pengadilan provinsi sekali lagi, Istana Huaiyuan juga membuat trotoar untuk itu. Semuanya bisa berjalan dengan sangat lancar. Namun, melalui peristiwa ini, setelah memulihkan ketenangannya, Zhang Tai menyadari bahwa hal itu sangat berbahaya dalam pemerintahan negara Taixia dan bahwa dia tidak sesuai dengan jabatan resmi negara Taixia. Posisi dekan pengadilan provinsi-provinsi Yuzhou adalah pedang bermata dua. Selain memberinya kekuasaan besar dan identitas terkemuka di negara Taixia, posisi ini juga membuatnya membatasi jabatan pejabat di negara Taixia. Ada banyak ketidakpastian dalam posisi ini. Sejujurnya, Zhang Tai tidak berpikir bahwa ia unggul dalam menjadi seorang pejabat. Kuncinya adalah dia tidak memiliki ambisi apapun mengenai kekuasaan. Dia juga tidak memiliki energi spiritual dan waktu untuk beradaptasi dengan sistem pemerintahan di negara Taixia. Terutama ketika Partai Gobling mengambil keuntungan mutlak dalam kekuasaan resmi negara Taixia. Apakah layak bagi saya untuk beradaptasi dengan aturan-aturan itu dengan risiko dijebak oleh Partai Gobling atas kompensasi lebih dari 2 juta koin emas setahun? Seberapa besar hal itu akan meningkatkan kekuatanku dan klanku? Jika bukan karena menjadi pejabat di negara Taixia, aku hanya akan bersenang-senang di kota cahaya emas meskipun gereja yang mencapai surga telah merobohkan separuh provinsi Yuzhou. Bagaimana mereka bisa menyusahkan saya? Kali ini, Zhang Tai sangat beruntung karena telah menimbulkan kerugian besar di gereja Heaven Reaching. Dia tidak dapat menjamin bahwa dia juga akan mendapatkan keberuntungan di masa depan dengan mengubah bencana menjadi berkah. Namun, jika tidak beruntung, apakah itu berarti aku harus diintimidasi oleh Partai Gobling? Oleh karena itu, saya tidak perlu menjabat sebagai dekan pengadilan provinsi-provinsi Yuzhou. Terutama, mengingat adanya tuntutan untuk bergulat lebih lanjut dengan Partai Gobling. Sebenarnya akan bermanfaat bagi Istana Huaiyuan jika saya tidak mengambil posisi sebagai dekan pengadilan provinsi di Provinsi Yuzhou, setelah mengetahui pemikiran Zhang Tai. Semua tetua Istana Huaiyuan terkejut. Oleh karena itu, 3 hari setelah berita bahwa Su Qianling diturunkan pangkatnya disampaikan ke Provinsi Yuzhou, Penatua Muan dan Penatua Muyuan yang tinggal di prefektur Huaiyuan datang ke rumah keluarga Zhang Tai di kota cahaya emas dengan pesawat dan bertemu Zhang Tai. Ketiga tetua Istana Huaiyuan bernegosiasi dengan peristiwa besar yang menentukan masa depan klan di sebuah paviliun di belakang kediaman keluarga Zhang Tai. Paviliun itu dikelilingi oleh pohon maple merah yang tampak membara seperti api setelah pembaptisan salju. Seperti kristal merah yang dipoles, mereka sangat cemerlang dalam pemandangan musim dingin yang memudar. Sebagian besar salju di taman telah mencair. Namun, sekarang cuaca masih agak dingin. Mengingat rerumputan yang kokoh dan hijau yang kembali tegak di taman, Zhang Tai mencium aroma musim semi. Di pendopo, tungku yang terbuat dari lumpur merah diatur suhunya tinggi sambil air teh dikukus.
Duduk di sekitar Tungku, Zhang Tai, Penatua Muwen, dan Penatua Muyuan terdiam sambil mendengarkan suara yang keluar dari Tungku. Pada saat ini, suara anak-anak Zhang Tai dan Zhang yang terdengar samar-samar dari taman. Saat musim dingin akan segera berakhir, ini adalah kesempatan terakhir bagi anak-anak kecil ini untuk bertarung bola salju dan membuat manusia salju. Gulu-gulu! Ketika air teh sudah mendidih sekitar 1 menit, Zhang Tai mengulurkan tangannya dan menggunakan penjepit panci untuk menggigit teko dengan cara yang sangat teratur. Setelah itu, dia membuatkan secangkir teh untuk masing-masing 2 tetua lainnya. Air teh dikumpulkan dari salju di puncak pohon pinus di gunung di luar kota cahaya emas, yang baru saja meleleh di atas Tungku. Teh ini terkenal di negara Taixia, yang disebut Silver Frost. Tentu saja, Silver Frost adalah benda terbaik yang telah disumbangkan oleh Master Jiang kepada Zhang Tai tanpa pamrih. Silver Frost seberat 0,5 kg bernilai 500 koin emas di negara Taixia. Ada pembelajaran hebat tentang teko. Bahannya terbuat dari peralatan merah dari Provinsi Lanzhou, sedangkan kayu bakar yang digunakan untuk merebus teh adalah ranting osmanthus segar pada Agustus lalu. Setelah salju mencair di air panas, embun beku keperakan membentuk puncak gunung di dalam air, bukannya berhamburan. Pada saat yang sama, kabut muncul di atas air teh. Dalam sekejap, daun teh di dalam cangkir dan uap di atas air teh membentuk lukisan pemandangan berkabut yang diperkecil, ditambah samar-samar wangi daun pinus pada air teh. Hanya dengan menciumnya saja manusia sudah dibawa ke alam abadi sementara segala kebosanan hilang dalam ketenangan lahir dan batin. Zhang Tai menghela nafas panjang dengan rasa pencapaian yang luar biasa. Sejujurnya, jika bukan Feng Changwu, Zhang Tai benar-benar tidak bisa membuat teh sebaik itu, dia juga tidak tahu tentang pembelajaran besar tentang secangkir teh. Jika bukan karena Feng Changwu, bahkan Silver Frost pun akan dimanjakan oleh Zhang Tai. Sejujurnya, saya tidak tahu mengapa orang Hua begitu bangga pada diri mereka sendiri dan selalu meremehkan ras manusia lain di benua lain. Sampai saat ini, setelah datang ke negara Taixia selama beberapa bulan barulah saya perlahan-lahan memahaminya. Zhang Tai memegang teko dan melihatnya dengan kesan tertarik. Sementara itu, ia menghirup air teh dan mengamati pemandangan yang terbentuk dari daun teh dan uap di mulut cangkir. Kebanggaan masyarakat Hua berasal dari kekuatan dan budaya mereka yang tak tertandingi. Budaya itu ada dalam secangkir teh. Secangkir teh berisi seluruh dunia, yang memungkinkan orang untuk memahami hukum alam di dunia. Tidak ada negara di sub-benua dan benua lain yang dapat memiliki budaya yang begitu mendalam. Dengan secangkir air teh, orang Hua dapat mengalami hampir 1000 pengalaman detail sejarah bertahun-tahun dan esensi hukum alam. Dibandingkan dengan orang Hua, para raja, pangeran, bangsawan, dan orang kaya di benua lain hanyalah orang barbar. Penatua Muwen dan Penatua Muyuan saling bertukar pandang seolah-olah mereka mendapatkan sesuatu dari mata satu sama lain. Sekarang Penatua Musen dapat membuat teh di depan mereka pada saat yang kritis, hal itu mengungkapkan terlalu banyak makna. Apakah Penatua Musen sudah mengambil keputusan? Penatua Muwen bertanya. Kali ini, Penatua Muwen dan Penatua Muyuan berada di sini bukan hanya untuk diri mereka sendiri tetapi atas nama Zhang Taixuan. Zhang Tai terdiam. Sambil tersenyum, dia bertanya kepada Penatua Muwen. Penatua Muwen, menurut Anda siapa yang paling berharap agar saya kembali ke kota Yuzhou dan mengambil posisi dekan pengadilan provinsi-provinsi Yuzhou saat ini? Semua anggota istana Huaiyuan bahkan kepala klan Zhang berharap Tetua Musen kembali ke kota Yuzhou secepat mungkin dan mengambil posisi dekan pengadilan provinsi-provinsi Yuzhou sekali lagi. Jawab Penatua Muwen. Tentu saja, aku tahu niat klan Zhang, namun orang yang mengharapkan aku kembali ke kota Yuzhou dan mengambil posisi dekan pengadilan provinsi-provinsi Yuzhou sesegera mungkin adalah Partai Gobling. Pesta melahap. Tetua Muwen mengerutkan keningnya seolah dia membayangkan jawaban Zhang Tai. Jika saya kembali ke kota Yuzhou dan mengambil posisi sebagai dekan pengadilan provinsi-provinsi Yuzhou sekali lagi. Peristiwa ini hanya akan menyebabkan wajah Partai Gobling membengkak. Namun, setelah beberapa hari, wajah itu akan pulih. Jika saya tidak melakukannya jika tidak kembali, ini tidak hanya akan menjadi tamparan bagi Partai Gobling, tetapi juga merupakan pukulan terhadap bagian penting dari Partai Gobling, yang tidak akan bisa mereka pulihkan lagi di masa depan. Akibatnya, Partai Gobling akan berdarah kapan saja. Waktu, jika saya kembali ke kota Yuzhou, persaingan antara Istana Huaiyuan dan Partai Gobling terutama akan berupa tipu muslihat bahkan jika Istana Huaiyuan mengambil keuntungan untuk saat ini secara kebetulan. Jika saya tidak kembali ke kota Yuzhou, persaingan antara Istana Huaiyuan dan Partai Gobling terutama adalah soal moralitas dan Istana Huaiyuan akan mengambil keuntungan selamanya. Mata Penatua Muyuan berbinar. Maksudmu? Zhang Tai kemudian menjawab, saya adalah seorang pria terhormat. Para pria rukun satu sama lain meskipun mereka memiliki pendapat yang unik, sebaliknya. Penjahat hanya mengikuti pendapat orang lain secara membabi buta namun tidak mencari keharmonisan sejati. Setelah mendengar jawaban bagian pertama,
Penatua Muan dan Penatua Muyuan menjadi sedikit terkejut. Namun, ketika sampai pada jawaban paruh kedua, mereka terkejut sebelum menarik napas dalam-dalam di saat yang bersamaan. Kastil Besi Hitam bab 873 membuat kompromi. Tuan-tuan sejalan dengan hukum alam yang memiliki pendapat unik mereka sementara penjahat berkumpul untuk mendapatkan keuntungan namun digelincirkan oleh hukum alam. Inilah perbedaan antara pria dan penjahat. Jika dimakzulkan, Zhang Tai tetap memegang jabatannya dan menjalankan tugasnya. Akibatnya, dia menimbulkan kerugian besar pada gereja Heaven's Reaching. Setelah itu, dia mengundurkan diri. Semua ini menunjukkan bahwa Zhang Tai adalah seorang pria sejati. Sebaliknya, Partai Gobling membela mereka yang tergabung dalam faksi mereka sendiri dan menyerang mereka yang tidak tergabung dalam faksi tersebut dengan menghasut pejabat kekaisaran di sensor untuk menjebak Zhang Tai dengan sebuah rumor. Akibatnya, mereka hampir mengabaikan posisi Zhang Tai sebelum gereja Heaven's Reaching melakukan pemberontakan di Provinsi Yuzhou. Hal ini menunjukkan bahwa anggota Partai Gobling adalah penjahat. Hukum pejabat adalah perilaku profesional mereka. Jika Zhang Tai kembali, itu akan menjadi kompetisi trik, jika tidak, ini akan menjadi kompetisi moralitas dan keadilan. Sedangkan untuk kasus pertama, Istana Huaiyuan hanya dapat mengambil keuntungan untuk saat ini. Sedangkan untuk kasus kedua, Istana Huaiyuan akan mengambil keuntungan selamanya. Zhang Tai tidak merasa bahwa dia adalah pejabat yang sangat baik dan memiliki perilaku profesional yang sangat baik, namun, pemenang mengambil semuanya. Selama dia bisa mengalahkan Partai Gobling, dia tidak keberatan menyombongkan diri di bawah aura pria itu. Singkatnya, selama Zhang Tai bisa berpegang pada prinsipnya, para anggota Partai Gobling akan menjadi penjahat selain terpanggang di atas api. Selain itu, ada mantra lingkaran emas untuk Partai Gobling yang biasa berbicara tentang belas kasihan, kebenaran, dan moralitas. Dengan mantra ini, akan sulit bagi Partai Gobling untuk berpura-pura bermartabat sekali lagi. Inkarnasi ini hanya cocok untuk Partai Gobling, yang hanya bisa diwujudkan oleh penjahat di bawah pengaruh seorang pria terhormat. Partai Gobling juga tahu bahwa Zhang Tai adalah seorang pria sejati, oleh karena itu, meskipun mereka ingin memakzulkan Zhang Tai, mereka hanya bisa memperkuat kelalaian Zhang Tai pada kesempatan khusus tersebut. Partai Gobling tidak menyerang moral Zhang Tai karena pria yang disebut calon orang bijak itu memiliki moralitas yang sempurna. Jika Partai Gobling menyerang moral Zhang Tai, mereka sebenarnya menyerang nilai-nilai dan sistem budaya seluruh negara Taixia dan mengguncang fondasi mereka sendiri. Menurut Partai Gobling, belas kasihan, kebenaran, hukum dan moralitas adalah 4 inti dari hukum surgawi. Jika 4 inti hukum surgawi tidak diwujudkan, hukum surgawi tidak akan dilaksanakan. Orang bijak bebas karena mereka telah memperoleh esensi dari hukum surgawi. Jika Partai Gobling mengingkari orang bijak, mereka mengingkari hukum surgawi. Jika mereka menyangkal hukum surgawi, mereka menyangkal diri mereka sendiri dan landasannya. Akhir-akhir ini, Zhang Tai memikirkan mengapa Partai Gobling akan menyusahkannya. Apakah mereka hanya menemukan buktiku di antara begitu banyak tetua dan usaha besar Istana Huaiyuan? Setelah memikirkannya sebentar, Zhang Tai membuat kesimpulan. Alasan Partai Gobling memilih saya sebagai target pertama mereka adalah karena mereka takut dengan status dan pengaruh saya sebagai seorang pria sejati. Partai Gobling akan mencekik saya sebelum saya tumbuh dengan pengaruh yang lebih besar. Karena itu, Partai Gobling tidak sabar untuk menunjukkan taringnya dan mencapku ke dalam kegelapan ketika Istana Huaiyuan telah menjadi klan pertama di Provinsi Yuzhou selama kurang dari 3 bulan. Namun, Partai Gobling tidak pernah bisa membayangkan bahwa aku bisa menemukan konspirasi mereka secara kebetulan ketika aku berkunjung ke kota Yuzhou dan membalikkan keadaan dengan menimbulkan kerugian besar pada gereja Heaven's Reaching hanya dalam beberapa hari. Seperti pepatah Hua yang lama, ketika Anda melakukan kesalahan di awal, Anda akan membuat kesalahan sepanjang waktu. Karena kesalahan Partai Gobling ini, Zhang Tai benar-benar membalikkan keadaan dan memiliki peluang untuk mengalahkan Partai Gobling di posisi yang lebih tinggi dengan pengaruh yang lebih besar. Aku terlalu bodoh jika tidak memanfaatkan statusku sebagai seorang pria terhormat saat ini. Dengan menggabungkan semua alasan tersebut, Zhang Tai mengambil keputusan untuk tidak kembali ke kota Yuzhou lagi. Seorang korban yang terus-menerus terekspos ke publik akan memiliki kemungkinan terendah untuk dirugikan sekali lagi. Pada saat ini adalah perisai terkuat yang bisa digunakan Istana Huaiyuan untuk melawan Partai Gobling dengan membiarkan Istana Huaiyuan menjadi korban pada titik tertinggi moralitas sehingga dapat memenangkan simpati opini dan nilai arus utama di negara Taixia. Dengan perlindungan perisai ini, Istana Huaiyuan dapat memperoleh peluang dan waktu untuk mengakar dan berkembang di Provinsi Yuzhou jika diserang oleh Partai Gobling dengan kekuatan penuhnya. Saya ingin menjadi perisai Istana Huaiyuan. Zhang Tai memberitahu Penatua Muan dan Penatua Muyuan. Kedua tetua itu tergerak. Namun, dalam situasi ini, semua tekanan yang dibawa oleh Partai Gobling ke Istana Huaiyuan akan dialihkan kepada Anda. Partai Gobling pasti akan menggunakan segala cara mereka untuk menjatuhkan Anda, merusak reputasi Anda, atau membunuh Anda.
Itu terlalu berbahaya, Penatua Mu Yuan menentang. Beberapa tetua mungkin mempertimbangkan pendapat Zhang Tai, namun, tidak ada seorang pun yang mengajukannya karena mereka tidak ingin mengisolasi Zhang Tai. Apakah menurutmu Partai Goblin akan bersikap lunak terhadapku jika aku meminta maaf pada mereka? Zhang Tai bertanya, bertahun-tahun telah berlalu dari Tuan Huaiyuan hingga saat ini. Saat Istana Huaiyuan meraih sedikit prestasi di negeri Taixia, Partai Goblin telah melompat keluar untuk menjebak Istana Huaiyuan dan aku. Apakah mereka menyisihkan kesempatan untuk bernegosiasi dengan mereka, kita? Mereka sudah sangat malu, kita bisa membuat mereka lebih malu lagi. Jika kita tidak memanfaatkan kesempatan ini untuk membuat Partai Goblin takut terhadap kita dan menimbulkan kerugian besar pada mereka, Partai Goblin akan menjadi tidak pernah puas. Bagi saya, selama aku meninggalkan jabatan resmi, Partai Goblin akan memiliki cara yang sangat terbatas untuk menanganiku, apalagi dijebak oleh mereka. Selama mereka tidak mengirimkan ksatria kuat di atas bumi untuk membunuhku, aku tidak akan takut kemampuan mereka. Jika suatu hari mereka berani mengirim pembangkit tenaga listrik untuk membunuhku secara terang-terangan, Partai Goblin akan menjadi sasaran semua orang di negara Taixia. Mereka mencari kematian. Kita tidak perlu khawatir tentang itu. Zhang Tai mengusap wajahnya sambil tersenyum pahit. Sejujurnya, aku benar-benar bukan pejabat yang memenuhi syarat. Aku sudah terbiasa dengan kebebasan. Para pejabat harus memikul terlalu banyak tanggung jawab dan mematuhi terlalu banyak aturan. Kepada sejauh ini, kebetulan saya telah menimbulkan kerugian besar pada Gereja Pencapaian Surga dan Partai Goblin kali ini. Tanpa perlindungan Komandan Cheng, pemakzulan dari Partai Goblin akan sampai ke Istana Kekaisaran. Saya tidak harus selalu bergantung pada atasan dan kebetulan. Jika aku kembali, aku bertaruh Partai Goblin akan segera menyusahkanku sehingga bisa memenangkan satu putaran kembali. Saat aku mengundurkan diri, aku akan menghentikan Partai Goblin untuk berpikir demikian. Mereka hanya bisa berjongkok dan berdiri di depan Huaiyuan Istana dan bahkan tidak berani berdiri dan mengatakan tidak dengan keras. Ketika Penatua Mu Yuan ingin mengatakan sesuatu, Zhang Tai melambaikan tangannya untuk menghentikannya. Zhang Tai lalu berkata dengan nada mengejek diri sendiri. Aku kembali terkenal di Taixia? Lumayan bagiku. Setelah mengingat bagaimana dia membujuk Zhang Tai beberapa bulan yang lalu, Penatua Mu Yuan menghela nafas dan terdiam. Jika Anda tidak menjadi dekan pengadilan provinsi-provinsi Yuzhou lagi, siapa lagi yang dapat mengambilnya? Penatua Muan bertanya pada Zhang Tai setelah terdiam beberapa saat. Hal ini menunjukkan bahwa dia hampir setuju dengan pilihan Zhang Tai. Lagi pula, Zhang Tai adalah seorang tetua penting di Istana Huaiyuan. Jika dia tidak mau melakukan itu, tidak ada orang lain yang bisa memaksa seekor lembu yang keras kepala untuk minum air. Aku menyukai Zhang Yuanshan. Meskipun dia bukan seorang ksatria, setidaknya dia memiliki semangat bertarung. Selain itu, dia kompeten dalam pekerjaan itu berdasarkan pengalaman dan kemampuannya yang kaya. Setelah gereja mencapai surga dimusnahkan, sistem peradilan di Provinsi Yuzhou tidak akan menghadapi tantangan besar lainnya dalam waktu singkat. Menurutku dia pantas. Zhang Tai mengungkapkan rencana yang sudah lama ia rencanakan. Selain itu, meskipun aku tidak bekerja sebagai dekan pengadilan provinsi, aku juga bisa memasuki sistem peradilan di Provinsi Yuzhou seolah-olah aku bisa menjadi pemburu hadiah. Pemburu hadiah? Ya. Pemburu hadiah. Zhang Tai tersenyum buruk, saya adalah seorang pria sejati. Meskipun saya tidak dalam posisi tersebut, saya juga peduli dengan keamanan Provinsi Yuzhou dan kehidupan rakyat jelata di Provinsi Yuzhou. Selain itu, saya juga akan menakut-nakuti mereka. Orang-orang jahat. Aku mungkin orang pertama yang lebih memilih menjadi pemburu hadiah daripada menjadi dekan pengadilan provinsi di Taixia. Semakin aku dirugikan, semakin tidak nyaman Partai Goblin. Sementara itu, sebagai pemburu hadiah, aku dapat secara langsung membantu Zhang Yuanshan menyelesaikan hampir semua masalah di Provinsi Yuzhou. Sebenarnya, saya sudah lama memikirkan hal ini ketika saya menjadi dekan pengadilan provinsi-provinsi Yuzhou. Apa-apaan? Penatua Muan dan Penatua Mu Yuan terdiam. Mengingat ekspresi mereka, Zhang Tai tahu bahwa Istana Huaiyuan telah menyetujui rencananya. Meskipun hanya dua tetua yang bernegosiasi dengannya, sebenarnya Tetua Muan dan Tetua Mu Yuan mengirim pesan ke tetua lainnya dan Kaun Longwin melalui kristal penginderaan jarak jauh di cincin jari mereka pada saat yang bersamaan. Tentu saja Istana Huaiyuan tidak bisa menolak alasannya. Baiklah, kepala sekolah sudah menyetujuinya, kata Penatua Muan. Tapi ada satu hal yang harus kamu perhatikan. Penatua Mu Yuan menambahkan, sudah waktunya bagi Penatua Musen untuk memenuhi tugas yang telah Anda janjikan pada klan di awal. Tugas apa? Zhang Tai bertanya. Untuk mempertahankan garis keturunan klan Zhang. Anda telah memperpanjangnya mulai dari anak benua Wei hingga negara Taixia. Sekarang karena Tetua Musen tidak lagi menjabat sebagai dekan pengadilan provinsi di Provinsi Yuzhou, Anda akan memiliki lebih banyak kebebasan. Waktu. Kamu harus memikirkannya. Zhang Tai menepuk keningnya sambil bertanya sambil tersenyum pahit.
Bagaimana biasanya Istana Huaiyuan mengaturnya? Klan telah mempersiapkan banyak gadis Hua yang lugu dan dapat diandalkan untukmu. Tetua Mu Sen, kamu tinggal memilih siapa saja yang kamu suka. Kamu bisa memilih selir sebanyak yang kamu suka. Wajar jika seorang kesatria memiliki puluhan bahkan ratusan selir. Jika Penatua Mu Sen menyukai seseorang, Anda dapat langsung memberitahu kami. Selama dia lajang, itu bisa dinegosiasikan. Penatua Moon berkata dengan nada biasa seolah dia sedang memberitahu Zhang Tai cara membeli komoditas di toko. Itu terlalu umum bagi para tetua klan. Menggosok keningnya dengan satu jari, Zhang Tai akhirnya membuat kompromi setelah berpikir sejenak, tidak perlu mengganggumu. Bawa saja aku Ai Mei dan Aixue yang sudah kukenal di Korps Badai. Tidak perlu terburu-buru, sebab demi keharmonisan rumah tangga, sebaiknya aku tidak memilih terlalu banyak gadis untuk saat ini. Kastil Besi Hitam Bab 874, Orang Percaya Gayas. Jika lebih dari 10 tahun yang lalu di kota Black Hawk ketika hormonnya tumbuh subur seperti rumput pembohong dan jantung mudanya menjadi terangsang seperti anjing piai di malam hari. Zhang Tai pasti tidak akan hanya memilih 2 gadis jika dia bisa memiliki kesempatan seperti itu. Untuk memilih wanita cantik seperti seorang kaisar di rumah. Jika bukan karena kegelisahan seperti itu, dia tidak akan dimanjakan dengan kelembutan gadis di asosiasi mawar. Namun, setelah berpromosi menjadi seorang ksatria, meskipun Zhang Tai mengeluarkan lebih banyak hormon, kegelisahannya telah memudar seperti arus deras yang menyatu ke lautan. Lautan di hati Zhang Tai masih bergelombang, namun, hal ini lebih inklusif bagi perempuan dan anggota keluarganya. Perempuan tidak bisa hanya menjadi alat reproduksi laki-laki, terutama pria aneh. Tidak peduli seberapa baik pria itu memperlakukannya, sangat sedikit wanita yang merasa bahagia berada di sisi pria seperti itu. Zhang Tai tidak ingin menahan masa muda gadis-gadis asing. Saat berada di masa puber, Zhang Tai biasanya membayangkan rasa sejuk yang ditimbulkan oleh kemunculan dan orgasme saat berbicara tentang wanita. Namun, sekarang, Zhang Tai mengerti bahwa orang yang penuh kasih sayang adalah yang paling berharga. Oleh karena itu, Zhang Tai lebih memilih untuk memilih 2 orang yang memiliki dasar emosional di dalamnya. Ai Mei dan Aixue memiliki pengalaman sulit, Linda, Beverly dan Fiona juga memiliki latar belakang keluarga yang sama. Jika si kembar menantu menjadi Zhang, mereka pasti memiliki bahasa yang sama dengan Linda, Beverly, dan Fiona. Mereka bisa saling menghormati. Linda, Beverly, dan Fiona juga tidak akan merasa sedih. Sebaliknya, jika dia memilih mereka, terutama mereka yang memiliki latar belakang keluarga yang kuat di Istana Huaiyuan, Linda, Beverly, dan Fiona mungkin merasa posisi mereka di dalam negeri terancam. Setelah tinggal di rumah Zhang Tai kurang dari 1 jam, Penatua Moon dan Penatua Mu Yuan telah pergi. Zhang Tai langsung menemani mereka naik ke pesawat. Setelah itu, dia melihat pesawat itu. Setelah mendapatkan kembali kebebasannya, Zhang Tai merasa cukup santai. Namun, dia telah membuat partai Gobling marah dan menjadi duri di pihak mereka. Oleh karena itu, Zhang Tai samar-samar merasakan krisis. Dalam analisis terakhir, ini adalah masalah kekuatan tempur. Jika aku sudah membentuk 4 cakra, aku tidak percaya partai Gobling akan berani lancang di hadapanku. Namun, perlu waktu untuk meningkatkan kekuatan pertempuran. Ini adalah waktu terbaik untuk membantu Zhang mengakar dan memperluas pengaruhnya di negara Taixia saat ini. Berdiri di sisi bandara domestiknya, Zhang Tai menyaksikan pesawat yang perlahan menghilang di cakrawala saat dia memikirkan langkah selanjutnya. Setelah menjadi berita terhadiah, aku bisa lebih memperhatikan tentang Zhao Yuan. Tuanku, karena aku bebas sekarang, selain membentuk cakraku, aku punya kesempatan lebih baik agar pohon kecil itu menghasilkan lebih banyak buah. Dengan lebih banyak buah, bahkan jika saya tidak dapat membentuk cakra bumi, untuk saat ini, saya juga dapat meningkatkan kekuatan tempur saya secara signifikan. Ini adalah keuntungan terbesar saya dibandingkan orang lain. Yang lain hanya punya 1 cara untuk meningkatkan kekuatan tempur mereka secara signifikan, namun, saya punya 2 cara. Oleh karena itu, saya tidak harus berjalan dengan 1 kaki. Selain buah penebusan rasa syukur uang emas yang saya bebaskan, saya pasti bisa menemukan tempat untuk berkembang biak dan melepaskan cacing tanah. Jika saya dapat meningkatkan badan pemulihan awal saya menjadi badan pemulihan menengah atau badan pemulihan senior, saya pasti akan memiliki kelangsungan hidup yang jauh lebih baik. Selain cacing tanah dan uang emas, saya akan mencoba membebaskan lebih banyak makhluk hidup. Lagi pula, itu tidak buruk bagiku. Ada banyak kapal penangkap ikan di pelabuhan Embracing Tiger yang merupakan pelabuhan terdekat dengan kota cahaya emas. Ada banyak ikan segar di sana setiap hari. Sepertinya aku harus melihat ke sana. Apakah ada yang lebih murah di dunia ini daripada membeli buah dengan harga beberapa koin emas? Setelah berpikir sejenak, Zhang Tai perlahan-lahan membuka pikirannya menuju masa depan yang cerah. Feng Changwu muncul di sisinya. Apakah kamu sudah bernegosiasi dengan Istana Huaiyuan? Feng Changwu bertanya pada Zhang Tai.
Meskipun elit muda dari Sekte Keberuntungan Surga ini telah berada di keluarga Zhang Tai selama lebih dari 2 minggu, kinya yang dingin dan arogan tetap tidak berubah. Itu adalah kunci Feng Changwu untuk memecahkan hambatan mentalnya dengan tetap berada di sisi Zhang Tai. Namun, dia merasa harga dirinya rusak karena tetap berada di sisi Zhang Tai tanpa melakukan apapun. Oleh karena itu, setelah menetap di kediaman Zhang Tai dan berkeliling ke dalam, Feng Changwu berpura-pura menjadi guru generasi muda keluarga Zhang. Dia ingin bertahan hidup dengan jerih payahnya sendiri. Meski menyia-nyiakan bakat Feng Changwu dengan bekerja sebagai guru anak-anak, ketiga putra Zhang Tai dan anak-anak Zhang yang telah belajar banyak dari Feng Changwu hanya dalam beberapa hari. Bahkan Zhang Tai mendapat banyak manfaat darinya. Feng Changwu benar-benar seorang bangsawan di antara masyarakat Hua. Dengan cakrawala yang luas, ia telah menyentuh terlalu banyak hal-hal yang tidak biasa, yang dapat sangat mengejutkan pendengarnya. Zhang Tai tidak memberitahu orang lain tentang identitas asli Feng Changwu. Oleh karena itu, tutor lain di keluarga Zhang Tai pada awalnya agak bermusuhan dengan Feng Changwu. Mereka bahkan ingin bersaing dengannya dalam hal pengetahuan. Setelah Feng Changwu dengan santai melakukan teaism yang sempurna di depan tutor lainnya menganggap tinggi Feng Changwu dengan memperlakukannya sebagai dewa. Mereka kemudian mulai memanggilnya Tuan Feng. Alhasil, saat Feng Changwu mengajari anak-anak Zhang itu, semua tutor mengaudit di satu sisi dengan ekspresi haus juga. Zhang Tai berseru ke dalam. Semua pengetahuan dan pengakuan Feng Changwu adalah pencapaian pendidikan Sekte Keberuntungan Surga. Sebagai salah satu dari 7 sekte teratas di negara Taixia, murid manapun dari Sekte Pencapaian Surga bisa menjadi pemimpin Kekaisaran Norman di anak benua Wei. Latar belakang yang begitu dalam tidak akan pernah bisa ditandingi oleh rakyat jelata. Ketika anak-anak Zhang menerima pendidikan Feng Changwu, itu sama dengan menikmati buah pendidikan dari Sekte Keberuntungan Surga secara tidak langsung. Kesempatan langka seperti itu bahkan tidak bisa dibeli di pasar. Feng Changwu dengan cepat mengkonsolidasikan posisinya dalam keluarga Zhang. Ia tinggal di halaman tersendiri sambil dilayani oleh 4 orang pelayan. Bahkan orang tua Zhang Tai pun sangat menghormatinya. Setelah datang ke Taixia selama beberapa tahun, orang tua Zhang Tai juga secara bertahap mengetahui lebih banyak tentang negara Taixia. Menurut ayah Zhang Tai, guru seperti Feng Changwu mungkin akan mendapatkan sesuatu jika beruntung, namun tidak dengan mencarinya di klan-klan besar di negeri Taixia. Tanpa kompensasi ratusan ribu koin emas setahun, mereka tidak akan pernah memiliki guru seperti itu. Sosok seperti itu selalu menjadi tokoh di suatu provinsi. Selain mampu menggigit Feng Changwu sampai mati, bahkan Zhang Tai pun harus mengakui bahwa ia hanyalah seorang pedesaan dalam banyak aspek dibandingkan dengan Feng Changwu. Setelah mendengar pertanyaan Feng Changwu, Zhang Tai berbalik dan meliriknya. Setelah itu, dia menjawab sambil tersenyum, "Saya khawatir Partai Gobling akan merasa tidak nyaman dimanapun saya berada. Itu terlalu berbahaya. Meskipun kamu akan mendapat banyak keuntungan, kamu harus membayar mahal untuk itu." Ketika Partai Gobling menyadari hal itu, mereka pasti akan melawanmu sampai mati. Sebelumnya, Partai Gobling terutama menargetkan Istana Huaiyuan, dari kemudian, mereka terutama akan menargetkanmu. Zhang Tai melambaikan tangannya dan berkata dengan tatapan santai. "Saya tidak peduli, saya percaya Tuhan memberkati orang baik." Feng Changwu melirik Zhang Tai karena dia tidak membayangkan Zhang Tai bisa mengatakan ini. Sebagaimana para ksatria biasa mengendalikan nasib mereka sendiri, namun, Zhang Tai tampak seperti orang yang riang. Bagaimana dia bisa menghibur dirinya sendiri seperti yang biasa dilakukan orang biasa? Pada saat ini, kesombongan yang ditunjukkan Zhang Tai di bola surga 3 bulan lalu seperti seekor singa yang bermutasi telah menghilang. Adegan dia memperlihatkan taringnya yang tajam, menggigit leherku satu demi satu dan menelannya selalu muncul dalam mimpiku selama 3 bulan terakhir. Akibatnya, saya selalu mengalami mimpi buruk yang paling menakutkan, yang juga menjadi kendala mental saya. Namun, orang ini memberitahuku bahwa Tuhan memberkati orang baik yang menghadapi musuh yang kuat. Feng Changwu tidak pernah percaya bahwa itu adalah pemikiran Zhang Tai yang sebenarnya. Melihat ekspresi Feng Changwu, Zhang Tai tahu apa yang dipikirkannya. "Ya, aku punya rahasia untukmu." Mengedipkan matanya, Feng Changwu bertanya, "Rahasia apa?" Dengan ekspresi serius dan penuh simpati. Zhang Tai mendongak dan berkata, "Saat berada di anak benua Wei, aku adalah penganut gaya yang saleh, ibu dari negeri ini. Aku pernah berjanji untuk menyelamatkan semua penganut gaya yang berada dalam bahaya. Saya yakin selama ini saya selamatkan mereka, gaya akan selamatkan saya juga. Apakah kamu bercanda? Aku akan melakukan itu untuk waktu yang lama sejak saat itu." Feng Changwu menatap Zhang Tai karena dia tidak yakin apakah yang dikatakan Zhang Tai benar atau tidak. Pada saat ini, Zhu Dabiao si pria gendut berlari ke sini dengan canggung sementara rambut dan tubuhnya tertutup salju. Orang ini sedang bertengkar bola salju dengan anak-anak keluarga Zhang. Ups, Zhang Tai, anak-anakmu bereaksi dengan sangat cepat. Mereka memiliki kekuatan yang hebat dan kemampuan melempar yang tepat.
Lihat kepalaku. Apakah anak-anak satria dilahirkan untuk menindas orang lain? Mamma mia! Ketika Zhu Dabiao mengeluh kepada Zhang Tai, anak ketiga itu berhasil menyusulnya. Sambil terkikik, mereka melemparkan 3 bola salju dari jarak hampir 20 meter ke arah bagian atas, tengah, dan bawah Zhu Dabiao secara bersamaan. Zhu Dabiao ingin menghindar, namun, dia hanya bisa menghindari 1 bola salju sementara 2 bola salju lainnya mengenai kepala dan sosoknya pada saat yang bersamaan. Saat melihat ini, alis Feng Changwu sedikit bergerak. Zhang Tai tahu bahwa Feng Changwu pasti merasakan sesuatu dengan kesadaran kesatrianya. Anak ketiga itu telah menunjukkan kemampuan melempar tepat mereka yang luar biasa. Setelah festival tahun baru, Zhang Chenglei, Zhang Chengting dan Zhang Chengpei akan berusia 6 tahun sementara mereka secara bertahap mengaktifkan garis keturunan mereka dan memperbaiki watak mereka. Sudah waktunya bagi mereka untuk mengembangkan keterampilan mereka dan menyalakan titik terang mereka. Kastil Besi Hitam Bab 875, Awal Baru. Pada tanggal 23 Januari bandara di luar merangkul kota harimau. Setelah datang ke merangkul kota harimau sekali lagi, Zhang Tai merasa santai. Zhang Tai sendiri sudah lama tidak membebaskan makhluk hidup apapun. Sebelumnya, dia membebaskan ikan sisik pasir di Pulau Naga tersembunyi setiap hari. Belakangan, peluangnya untuk melakukan itu semakin kecil. Lambat laun, dia mengundang orang lain untuk melakukan hal itu untuknya dengan membayar mereka. Dia baru saja makan buah-buahan. Setelah memilih metode kultivasi khusus sekali lagi, Zhang Tai merasa nyaman dengan cara yang tidak dapat dijelaskan. Sulit untuk menggambarkan kesenangan ini. Itu berasal dari lubuk hatinya dan terbang ke seluruh tubuhnya seperti mata air manis yang mengalir dari hutan belantara. Setelah itu, Zhang Tai tenggelam dalam kondisi yang murni dan menyenangkan. Di alam seperti itu, Zhang Tai merasa bahwa ia mungkin akan selalu membebaskan makhluk hidup sejak saat itu, bahkan hanya untuk kesenangan ini. Sebenarnya, semakin tinggi level seseorang, terutama setelah seseorang dipromosikan menjadi seorang ksatria, akan semakin sulit bagi seseorang untuk merasakan kesenangan ini, yang merupakan kenikmatan spiritual yang istimewa. Zhang Tai tahu bahwa Zhang Taixuan akan menunjuk Zhang Yuanshan sebagai dekan baru pengadilan provinsi-provinsi Yuzhou hari ini. Ini mungkin di luar dugaan banyak orang, namun, yang lebih tidak terbayangkan adalah aku akan menjadi pemburu hadiah di negara Taixia pada hari yang sama. Zhang Tai sendiri tidak perlu mendaftar sebagai pemburu hadiah. Gedung Kecerahan di negara Taixia adalah organisasi semi-pemerintah yang berafiliasi dengan lembaga peradilan setempat. Dia hanya perlu menyiapkan materinya dan menyerahkannya ke Gedung Kecerahan di kota Yuzhou. Bukan urusanku mengenai bagaimana orang lain menafsirkannya dan menjebak Partai Gobling dengan itu. Partai Gobling layak mendapatkannya. Setelah peristiwa ini, pejabat kekaisaran yang omong kosong di sensorat Bukit Xuanyuan mungkin tidak akan bisa lepas dari bayang-bayang yang disebabkan oleh peristiwa ini selama sisa hidupnya. Dia ditakdirkan untuk dianggap sebagai penjahat oleh publik. Itu adalah negara Taixia. Tuan-tuan mencari harmoni sambil memiliki pendapat unik mereka. Penjahat hanya mencari konsistensi dengan orang lain tanpa memiliki pendapat unik. Setelah datang ke negara Taixia selama hampir 4 bulan, Zhang Tai menyadari bahwa dia secara bertahap jatuh cinta dengan tempat ini. Bandara di merangkul kota macan cukup riuh dan ramai. Kapal udara dalam berbagai bentuk dan lapisan warna-warni datang dan pergi di langit di atas bandara, besar atau kecil. Zhang Tai merasa bandara umum ini bahkan lebih riuh dibandingkan pertunjukan udara yang diadakan di anak benua Wei. Kapal udara tingkat kemarahan yang diproduksi oleh Istana Huaiyuan menempati peringkat teratas di anak benua Wei, namun, mereka kehilangan lingkaran cahaya di negara Taixia. Negara Taixia benar-benar memiliki industri manufaktur yang kuat. Ambil contoh prefektur di Provinsi Yuzhou. Kapal udara yang diproduksi di Prefektur Spiritual Maple dan Prefektur Chaoyang mampu bersaing dengan Istana Huaiyuan. Sedangkan klan dan perusahaan pembuat kapal udara yang lebih baik terdapat di provinsi lain seperti Provinsi Yanzhou, Provinsi Huizhou, Provinsi Tongzhou, dan Provinsi Chaozhou. Kapal udara yang diproduksi oleh pabrik pembuatan kapal udara kekaisaran yang berafiliasi dengan Istana Kekaisaran Negara Taixia berada di peringkat teratas dalam hal jenis, kuantitas, dan kualitas. Menghadapi tekanan dan persaingan yang begitu besar, perusahaan manufaktur pesawat di Istana Huaiyuan harus mengurangi skala produksi, sementara itu. Mereka mulai mempekerjakan talenta dari mana saja dan memulai persetujuan proyek dan penyimpanan teknis kapal udara tingkat kemarahan generasi kedua. Istana Huaiyuan akan membuat laporan rutin kepada tetua klan tentang situasi seperti itu, oleh karena itu, Zhang Tai mengetahui hal-hal sepele ini dengan cukup baik. Zhang Tai adalah orang pertama yang keluar dari pesawat, diikuti oleh Feng Changwu dan Zhu Dabiao. Setelah keluar dari pintu palka pesawat, Zhang Tai melihat ke arah kapal udara di langit. Dengan meletakkan satu tangan di keningnya, dia menyipitkan matanya dan menghela nafas dengan penuh emosi. Kapal-kapal udara di sini jauh lebih beragam daripada yang ada di anak benua Wei.
Selain itu, mereka tampaknya bergerak lebih cepat. Ada kapal-kapal udara yang sepenuhnya menggabungkan modul dengan kantung udara. Zhang Tai telah berada di kota merangkul harimau 2 kali. Pertama, dia melewatinya. Kedua, dia datang ke sini untuk menghadiri konferensi tetua klan. Saat dia pergi dari sini dengan tergesa-gesa 2 kali sebelumnya, dia bahkan tidak punya waktu untuk melihat-lihat. Pada dasarnya, dia hanya memiliki beberapa foto udara tentang kota ini dalam kesannya. Oleh karena itu, mustahil baginya untuk memahami kota ini lebih dalam. Setelah menyesuaikan suasana hati dan waktunya, ketika dia datang ke kota merangkul harimau sekali lagi, Zhang Tai langsung merasakan perbedaan antara kota ini dan kota yang ada di anak benua Wei. Perbedaan sekecil itu menunjukkan kekuatan dan keunikan negara Taixia. Ketika Zhang Tai sedang berbicara tentang kapal udara, mereka melihat sebuah kapal udara besar bertipe keras yang dicat dengan pola babi hutan biru perlahan-lahan naik dari posisi di depan mereka. Ada 4 karakter Hua di bawah pola itu. Lan Feng Hang Kong 1. Feng Changwu berkaca-kaca mendengar kata-kata Zhang Tai, namun, Zhu Dabiao tertawa terbahak-bahak. Tidak ada yang aneh. Jika Anda melihat kota provinsi di Provinsi Huizhou, Anda akan menemukan bahwa pangkalan pesawat di sana setidaknya puluhan kali lebih besar dari yang ini. Awan keberuntungan bandara di Provinsi Huizhou menempati luas lebih dari 200 mil persegi. Puluhan ribu kapal udara mengakses bandara itu setiap hari. Jika Anda berada di sana untuk pertama kalinya, Anda mungkin akan tersesat. Hahaha, aku akan melihat ke sana jika ada kesempatan. Zhang Tai juga tertawa. Ketika mereka berbicara, mereka tiba di pintu masuk posisi eksklusif pesawat mereka dan pergi ke bawah tanah. Di anak benua Wei, seluruh fasilitas bandara berada di atas tanah, namun di negara Taixia, hanya kereta awak darat dan kereta api logistik uap reguler yang dapat bergerak di atas permukaan bandara reguler. Semua orang yang turun dari kapal udara harus meninggalkan bandara melalui terowongan bawah tanah profesional. Mereka dilarang meninggalkan tanah. Hampir semua bandara di negara Taixia berlantai 2 atau bertingkat. Bangunan bawah tanah jauh lebih banyak daripada yang ada di tanah. Bahkan ada gudang pesawat dan material besar di bawah banyak bandara. Dengan cara ini, bandara dapat beroperasi dengan efisiensi yang lebih tinggi dan menyebabkan lebih sedikit kecelakaan pada waktu normal, di masa perang. Bandara berlantai 2 atau bertingkat dapat memberikan perlindungan terbesar bagi kapal udara, personel, dan material. Selain bandara, Zhang Tai tahu bahwa hampir semua jalan raya di negara Taixia dapat menampung kapal perang besar. Semua jalur kereta api di negara Taixia menyisakan dataran dan lahan terbuka untuk setidaknya 10 kapal udara super besar dalam jarak 200 mil. Terowongan bawah tanah di Bandara Embracing Tiger City memiliki kedalaman puluhan meter. Itu luas dan terang. Permukaan terowongan bawah tanah dilapisi dengan lempengan batu cian. Ada begitu banyak orang yang lewat di sana. Pada siang hari, selain ventilasi udara setiap belasan meter di dalam terowongan, kedua dinding terowongan juga dilapisi dengan satu strip neon. Di setiap jarak tetap, ada satu dinding berpendar. Penumpang bisa meninggalkan bandara melalui terowongan bawah tanah. Ada beberapa tanaman di terowongan bawah tanah. Di kedua sisi terowongan terdapat pertokoan, hotel, dan fasilitas tempat tinggal yang lengkap. Penumpang atau awak kapal bisa tinggal di sini dengan baik. Toko-toko itu menjual makanan khas Provinsi Yuzhou. Beberapa perusahaan dan toko memiliki kantor dan cabang di sini. Gemerincing, gemerincing. Dengan bunyi lonceng yang merdu, sebuah kendaraan yang terlihat aneh melaju ke sini dari belakang. Berjalan di atas rel yang lebih sempit dan lebih kecil dari terowongan bawah tanah, kendaraan tersebut memiliki sasis yang sangat rendah. Seluruh kendaraan terdiri dari 3 gerbong. Panjang penuh kendaraan itu sedikit lebih panjang daripada bas. Ketiga gerbong itu penuh dengan deretan kursi. Setiap kursi dapat menampung 4 orang. Bahkan tidak memiliki atap. Oleh karena itu, tampilannya cukup sederhana dan nyaman. Kendaraan itu seperti miniatur kereta api sederhana dan mainan yang diperkuat untuk anak-anak. 2 orang Siberia tangguh sedang duduk di kursi di depan kendaraan. Mereka menginjak-injak alat listrik manual ini dengan kaki seperti bermain jungkat-jungkit sambil memegang pegangan masing-masing dengan 2 tangan. Kendaraan hanya melaju secepat warga jelata yang jogging. Oleh karena itu, mereka tidak bekerja keras. Ketika ada orang di depannya, orang-orang tangguh itu hanya membunyikan lonceng sambil menarik tali untuk memperingatkan orang yang lewat. Mereka yang berada di depan kendaraan boleh memberi jalan atau duduk di dalamnya. Melihat beberapa orang di sisinya melompat ke dalam kendaraan, Zhang Tai memahami bahwa kendaraan ini adalah bas bawah tanah yang dijadwalkan di bandara. Jika digantikan oleh kereta mini uap, asap tebal akan menimbulkan polusi parah di ruang yang relatif tertutup tersebut. Oleh karena itu, mereka hanya menggunakan kereta mini berpagar manual. Rakyat jelata mungkin akan sedikit lelah melakukan hal itu, namun, itu bukan masalah bagi prajurit LV2. Apalagi kendaraan ini dijodohkan dengan 2 pengemudi.
Kereta mini manual seperti itu pasti bisa menandingi pesawat manual yang saya gunakan di wilayah operasi Selne, saat melihat kereta mini seperti itu. Zhang Tai tersenyum karena dia merasa itu sangat lucu. Papa, ini kereta mini, aku mau naik kereta mini, aku mau naik kereta mini, seru seorang anak yang baru saja memasuki ruang bawah tanah. Tampaknya mereka menunggu di pinggir rel hanya untuk menaiki kereta mini ini. Saat kereta lewat, ayah anak tersebut langsung melangkah ke dalam kereta dengan lincah bersama sang anak. Mereka duduk tepat di depan Zhang Tai. Saat melihat Zhang Tai, anak itu bahkan menatap ke arahnya. Kastil Besi Hitam bab 876, Pertengkaran. Ketika mereka keluar dari bandara, Zhang Tai melambaikan tangannya ke arah taksi uap hijau. Taksi kemudian parkir di samping mereka. Zhang Tai membiarkan Zhu Dabiao duduk di kursi kopilot sementara dia dan Feng Changwu duduk di kursi belakang. Setelah naik ke kendaraan, Feng Changwu mulai memutar tubuhnya dengan tidak nyaman dengan ekspresi wajah yang agak kaku. Sebaliknya, Zhu Dabiao merasa cukup segar. Zhang Tai tetap tenang. Mau kemana? Sopir yang agak pelontos itu berbalik dan bertanya kepada mereka. Bawa kami ke pasar perdagangan makanan laut terbesar di kota Merangkul Harimau. Zhang Tai berkata dalam bahasa Hua. Ah, pasar perdagangan makanan laut terbesar terletak di Teluk White Sand. Letaknya di selatan kota Merangkul, lebih dari 25 mil jauhnya dari sini. Harganya 2 koin perak, Tuan. Sopir itu mengutip. Jika penumpang tidak setuju, mereka harus turun. Tidak masalah, ayo pergi. Zhang Tai tersenyum. Setelah mendengar jawaban Zhang Tai, sang pengemudi menyalakan mobilnya. Dengan sedikit terkejut, taksi hijau itu mulai melaju. Apakah kamu benar-benar akan membeli makanan laut? Zhu Dabiao bertanya pada Zhang Tai dengan tatapan serius. Sudah kubilang, aku di sini untuk melakukan itu. Zhang Tai menjelaskan. Meskipun dia telah menyebutkannya kepada Zhu Dabiao dan Feng Changwu sebelum mereka datang ke sini, kedua orang itu tidak percaya bahwa Zhang Tai ada di sini untuk membebaskan makhluk hidup laut. Oleh karena itu, mereka mengikuti Zhang Tai ke sini. Hahaha, itu menarik. Zhu Dabiao memutar matanya sebelum berkata, jika itu benar-benar berhasil seperti yang Anda katakan kepada kami, saya akan mencobanya juga. Saya ingin melihat apakah Gaia akan memberikan perhatian khusus kepada saya. Selama kamu menaatinya, kamu akan melihat efeknya, kata Zhang Tai. Benar-benar, latihan adalah satu-satunya kriteria untuk menguji kebenaran. Zhang Tai menjawab dengan kalimat paling populer di kalangan masyarakat Hua sebelum bencana. Zhu Dabiao menjawab sambil tersenyum sebelum berbalik. Melihat pemandangan di luar jendela, Zhu Dabiao berkomentar, Merangkul kota harimau benar-benar berkembang dengan baik. Populasi di sini meningkat. Ini akan lebih baik, Zhang Tai menambahkan. Sebelumnya, Zhu Dabiao hanya ingin melihat-lihat kota laut emas setelah kembali dari kota Yuzhou bersama Zhang Tai. Setelah festival Lentera, dia akan merekrut beberapa bawahan dan membeli beberapa bahan di prefektur Yanghe sebelum membangun 1 atau 2 kota dan pemukiman di tanah yang telah dia beli untuk persiapan pengembangan lebih lanjut. Itu juga merupakan metode rutin bagi negara Taixia untuk mengembangkan wilayah perbatasan. Diuntungkan dari kemudahan perdagangan laut, prefektur Yanghe sangat berkembang dalam perdagangan manusia atau ekonomi perbatasan yang anggun. Penduduk asing dari anak benua lain atau anak benua Chaosang yang berbatasan dengan negara Taixia akan diangkut ke pelabuhan Embracing Tiger dengan kapal besar dan menjadi anggota kontingen di wilayah perbatasan negara Taixia. Bersama orang-orang ini terdapat sejumlah besar bahan, modal, peralatan dan mesin berharga dari seluruh benua lainnya. Setelah Yuzhou dipromosikan menjadi provinsi bawah yang mapan di negara Taixia, ekonomi perbatasan di prefektur Yanghe menjadi lebih panas. Klan besar lokal dan klan besar asing yang ingin memperluas wilayah domestiknya di Provinsi Yuzhou akan membutuhkan banyak tenaga kerja murah untuk membuat tanah murah mereka hidup atau untuk terus mengkonsolidasikan wilayah domestik dan jumlah penduduknya. Penduduk perbatasan yang baru juga akan mendatangkan permintaan pasar yang lebih besar dan modal yang lebih banyak. Yang sangat bermanfaat bagi provinsi yang lebih rendah yang luas dan berpenduduk jarang. Perang Suci mendorong semua anak benua di sekitar negara Taixia memindahkan populasi, modal, dan industri mereka ke benua timur. Pada kesempatan kali ini harga penduduk, material dan perlengkapan cukup murah di Merangkul Kota Macan. Penduduk asing yang berada di perbatasan bisa mendapatkan sedikit martabat jika dilindungi oleh hukum negara Taixia, namun mesin dan peralatan yang diangkut dari benua lain ke negara Taixia dijual langsung dengan harga potongan logam. Bahkan ada yang dijual dalam bentuk kapal. Selama mereka dapat mengimbangi ongkos kirimnya dan memberikan sedikit keuntungan bagi pemiliknya, mereka akan terus diangkut ke negara Taixia dari seluruh benua di sekitarnya. Ini adalah pesta besar bagi klan-klan besar di negara Taixia. Zhang Tai tidak tahu bagaimana perang suci itu akan berlangsung. Namun, mengingat situasi saat ini, perang suci tampaknya memberikan peluang bagi klan-klan besar di negara Taixia untuk mengeksploitasi anak benua di sekitar benua timur.
Karena perang suci, negara Taixia menjadi lebih kuat daripada menderita bencana. Mungkin inilah alasan mendasar bagi negara Taixia untuk hanya ikut campur dalam pertempuran di subbenua sampai tingkat tertentu pada awal perang suci. Para iblis membawa sumber daya dari seluruh benua ke negara Taixia. Bagaimana mungkin negeri Taixia yang berdarah-darah suku Hua bisa berperang demi orang asing itu dengan mengorbankan kekuatannya sendiri? Bagaimana negara ini dapat mencegah sumber daya tersebut mengalir ke wilayahnya dengan menjaga keamanan dan stabilitas subbenua tersebut? Melihat kembali sejarah umat manusia, setiap perang di seluruh dunia memberikan waktu perkembangan terbaik bagi negara-negara dan benua-benua yang aman dan stabil yang jauh dari api peperangan. Kekuatan masyarakat Hua di zaman ini erat kaitannya dengan keamanan dan stabilitas benua timur pada dua perang suci sebelumnya. Saat menyaksikan jalanan ramai di luar bandara, Zhang Tai menyadari sesuatu. Sejak mereka naik kendaraan, Feng Changwu merasa tidak nyaman. Hanya dalam beberapa menit, tubuh Feng Changwu menjadi kaku. Kegelisahannya bertambah setiap detik. Setelah tinggal bersama Feng Changwu selama berhari-hari, Zhang Tai juga tahu bahwa pria ini tidak hanya sangat arogan tetapi juga orang yang sangat bersih. Dia akan mandi 2 kali sehari dan tidak akan pernah menggunakan barang yang sudah dipakai orang lain. Namun, respon pria di dalam taksi ini benar-benar membuat Zhang Tai takjub. Meskipun taksi ini tidak mewah atau baru, setidaknya oke, tentu saja tak terhindarkan, ratusan bahkan ribuan orang sudah duduk di kursi belakang. Meski cover joknya tidak terlihat kotor, namun warnanya sudah memudar. Apakah kamu belum pernah naik taksi sebelumnya? Zhang Tai bertanya pada Feng Changwu. Belum, Feng Changwu menggelengkan kepalanya. Anak muda, kamu bahkan belum pernah naik taksi sebelumnya? Sepertinya kamu berasal dari daerah pedesaan. Banyak orang yang mabuk kendaraan atau merasa ingin muntah saat pertama kali naik taksi. Jika kamu merasa ingin muntah, tolong beritahu saya terlebih dahulu. Saya akan memarkirnya di pinggir jalan. Jangan dimuntahkan di dalam mobil. Sulit dibersihkan. Setelah mendengar perkataan Feng Changwu, pengemudi itu mulai menginstruksikannya. Terakhir, dia menambahkan dengan niat baik, anak muda, jangan hanya tinggal di daerah pedesaan. Kamu perlu melihat-lihat, kamu hanya perlu beberapa koin perak untuk sekali jalan. Jangan terlalu hemat, jika tidak, kamu akan menyesalinya ketika kamu sudah tua. Setelah mendengar ini, Zhang Tai berusaha sekuat tenaga untuk tidak tertawa. Bahkan bahu Zhu Dabiao terus bergetar. Hanya wajah Feng Changwu yang langsung menjadi hitam. Ketika mereka datang ke kota merangkul harimau, atas permintaan Zhang Tai, mereka semua telah mengganti satu set pakaian yang sangat umum. Oleh karena itu, orang lain hampir tidak dapat mengidentifikasi status mereka, jika mereka berkeliaran di pasar makanan laut dengan pakaian sutra boa yang mahal. Mereka akan terlihat sangat aneh dan akan mengirimkan sinyal kepada para penjual bahwa mereka ada di sini untuk ditipu, belum lagi potensi masalah. Zhang Tai mengetahui dengan baik kondisi kehidupan dan pemikiran tokoh-tokoh kecil di lapisan bawah masyarakat. Feng Changwu ingin mengatakan sesuatu, namun, dia akhirnya berhenti karena tidak menyangka dirinya sudah parah hingga bertengkar dengan seorang sopir taksi. Namun demikian, setelah menelan kata-katanya, Feng Changwu merasa ingin menelan puluhan balon karena dia merasa sangat menggembung. Dalam waktu kurang dari 1 jam, pengemudi telah membawa mereka ke Teluk Pasir Putih di selatan kota merangkul harimau di sepanjang garis pantai. Berada bermil-mil jauhnya dari Teluk White Sun, mereka mencium bau amis dari angin laut yang bertiup dari sana. Dibandingkan dengan pelabuhan merangkul harimau yang berlabuh dengan kapal penumpang berukuran besar. Teluk White Sun berlabuh dengan banyak kapal nelayan yang berbobot bervariasi dari puluhan ton hingga puluhan ribu ton. Terdapat pabrik pengolahan perikanan seluas beberapa mil persegi di dekat Teluk White Sun. Tepat di antara pabrik pengolahan dan dermaga, mereka melihat pasar makanan laut terbesar di prefektur Yanghe. Segera setelah mereka masuk ke sana, mereka melihat banyak pekerja dengan celana karet hitam kedap air sibuk menurunkan makanan laut dan ikan-ikan besar dari kapal-kapal besar dengan menggunakan derek. Ini dia, apakah kamu melihat tempat dengan ubin baja biru di depan kita? Itu adalah pasar makanan laut terbesar di kota merangkul harimau. Pasar makanan laut di sini sangat besar, terbagi menjadi banyak wilayah. Jika Anda ingin membeli sesuatu lebih segar, Anda bisa pergi ke dermaga dan langsung membelinya dari kapal nelayan tersebut. Namun, makanan laut di kapal nelayan itu hanya dijual dalam bentuk kapal atau grosir. Usai memarkir mobil, pengemudi memberikan penjelasan kepada penumpangnya dengan ramah. Zhang Tai kemudian mengeluarkan 3 koin perak dari sakunya dan memberikannya kepada pengemudi. Setelah itu, dia membuka pintu kendaraan dan turun dari mobil bersama Feng Changwu dan Zhu Dabiao. Saya belum pernah naik taksi sebelumnya, namun, saya bukan dari daerah pedesaan. Sebelum turun, Feng Changwu akhirnya menumpahkan kata-kata bahwa ia selama ini terlalu banyak berdiri di atas kendaraan. Alhasil, sang pengemudi meliriknya seperti sedang menonton orang gila. Pada saat yang sama, Zhang Tai dan Zhu Dabiao tertawa terbahak-bahak. Setelah pengemudi pergi, ketiga pria itu berdiri di dekat pasar makanan laut.
Mencium bau amis dan berdarah yang merangsang, Feng Changwu memalingkan wajahnya sekali lagi. Melihat mereka masih saling bertukar pandang, seorang pria yang sedikit lebih pendek segera berlari dari jauh. Saat dia tiba di depan mereka, dia mengangguk dan membungkuk ke arah mereka dengan sangat sopan. "Selamat datang, apakah Anda memerlukan bantuan?" Bahasa Huanya terdengar agak aneh, namun dia terlihat mirip dengan orang Hua. Selain itu, senyumnya yang rendah hati membuat orang merasa senang. "Kamu, dari anak benua Chaosang?" Zhang Tai bertanya setelah meliriknya mengingat pengetahuan yang telah dia pelajari. "Saya Haruki Murakami. Saya dari anak benua Chaosang. Saya dapat memberi Anda informasi tentang perdagangan ikan di Teluk Pasir Putih. Mohon sampaikan kekhawatiran Anda." Saat pria ini menjawab mereka, dia membungkuk dalam-dalam ke arah Zhang Tai. Kepalanya hampir menyentuh lututnya. "Tamu saya, jika Anda baru di sini, Park Yongtai berharap dapat melayani Anda." Pria lain berlari ke sini sambil tersenyum lebar. Dibandingkan dengan pria bernama Haruki Murakami, pria ini memiliki wajah bulat besar dan mata kecil, yang terlihat agak konyol tapi mengesankan. Haruki Murakami segera melotot ke arah Park Yongtai. Park Yongtai juga memelototi Haruki Murakami, tidak mau kalah. Setelah saling melotot, mereka berbalik dan memperhatikan Zhang Tai, Zhu Dabiao, dan Feng Changwu pada saat yang bersamaan. Jika Anda ingin mempelajari informasi perdagangan ikan di Teluk White Sun atau membeli sesuatu, orang yang rendah hati ini dengan senang hati melayani Anda bertiga dan tidak akan pernah mengecewakan Anda, kata Haruki Murakami. "Jika dia bisa melakukannya, saya juga bisa melakukannya. Selain itu, saya hanya membutuhkan setengah dari preminya." Pak Yang Tai langsung memberikan tanggapan. "FCK, aku tidak pernah membayangkan bisa melihat dua ras manusia di subbenua Chaosang bertengkar satu sama lain di depan kita saat kita datang ke sini." Zhang Tai mengumpat dalam hati. Kastil Besi Hitam bab 877 mengunci target. Orang Fusang dan orang Xin Luo di anak benua Chaosang selalu menjadi lawan. Meski tinggal di anak benua yang sama, kedua orang tersebut memiliki negara masing-masing, yang tidak cocok seperti api dan air. Mereka biasa bertengkar satu sama lain dari waktu ke waktu. Dalam kurun waktu hampir 1 milenium sejak sebelum bencana hingga saat ini, kedua ras manusia belum pernah hidup berdampingan secara damai. Meskipun Zhang Tai tidak mengetahui alasannya. Kecuali satu hal yang lumrah, yakni kedua orang tersebut selalu menyebut dirinya sebagai keturunan orang Hua di negeri Taixia meski saling meremehkan dan menyerang. Mereka berdua ingin kembali ke negara Taixia untuk mendapatkan persetujuan resmi dari negara Taixia. Banyak orang Xin Luo dan orang Fusang yang tinggal di Provinsi Yuzhou, kecuali beberapa dari mereka datang ke negara Taixia secara legal, kebanyakan dari mereka tiba di sana dengan kapal feri rahasia. Banyak orang Gaoli dan orang Fusang bahkan dengan sukarela menjual dirinya untuk menjadi penduduk perbatasan di negara Taixia. Bagi klan-klan besar di negeri Taixia, para pelayan dari kedua bangsa ini sangat rajin dan patuh, khususnya orang Fusang. Orang Fusang perempuan sangat patuh sedangkan orang Fusang laki-laki biasanya bisa dilatih sebagai pejuang domestik yang berani mati. Haruki Murakami dan Pak Yongtai semuanya berada di lini penyediaan informasi perdagangan ikan di Teluk White Sun. Keduanya merupakan tokoh kecil di lapisan masyarakat bawah. Namun, mereka tidak lupa untuk saling bermusuhan. Sebaliknya, mereka malah menjadi lebih antagonis terhadap lawannya. Selama mereka bisa menghancurkan rencana baik orang lain, mereka pasti akan maju ke depan. Zhang Tai tidak pernah membayangkan bahwa dia bisa bertemu dengan dua orang dari anak benua Chaosang di sini. Namun, dia sangat terkejut dengan penampilan mereka. Oleh karena itu, Zhang Tai mempunyai pemikiran khusus. Selain membebaskan makhluk hidup, aku membutuhkan dua orang yang mampu melakukan itu untukku di Kota Laut Emas. Lagi pula, aku tidak bisa tinggal di Kota Laut Emas selamanya. Sebagai tetua klan, jika saya mengerahkan kekuatan klan untuk membebaskan makhluk hidup, itu mungkin akan menimbulkan masalah besar dan berbagai tebakan. Jika demikian, karmanya mungkin musnah. Akhirnya, saya mungkin tidak bisa mendapatkan buah sama sekali. Oleh karena itu, sebaiknya aku bersikap rendah hati. Setelah berpromosi menjadi seorang ksatria, sangat sulit untuk membentuk cakra bumi. Jenis buah yang dapat terus meningkatkan kekuatan tempur ini sebenarnya menjadi lebih berharga. Zhang Tai bertekad untuk memberikan perhatian khusus pada hal ini. Sebenarnya, saya belum mengembangkan buah penebusan dengan baik. Saya bisa membebaskan banyak hewan. Namun, sampai sekarang, saya hanya mengambil beberapa buah penebusan. Apakah kamu mengetahui situasi di sini? Tentu saja, aku sudah tinggal di kota merangkul harimau selama 1 dekade. Aku sangat familiar dengan situasi di sini, tidak seperti seseorang yang baru berada di sini selama beberapa tahun. Pak Yongtai buru-buru menjawab. Mengingat bahasa Hua yang ortodoks, Zhang Tai tahu bahwa orang ini pasti tinggal lebih lama di sini. Setelah melotot ke arah Pak Yongtai, Haruki Murakami menjelaskan dengan nada tenang namun agresif, semua tamu saya adalah pelanggan yang kembali. Saya memiliki reputasi terbaik di sini, tidak seperti orang lain.
Sebagai agen perikanan, saya cerdas dan konsentrasi untuk menyelamatkan uang dan menciptakan nilai terbaik bagi pelanggan saya. Tidak apa-apa, aku akan mempekerjakan kalian berdua hari ini. Selain kompensasi tetap, orang yang kinerja lebih baik bisa menikmati bonus. Zhang Tai berkata dengan ekspresi percaya diri. Setelah saling melotot, Haruki Murakami dan Pak Yongtai berkata serempak sambil membungkuk dalam-dalam ke arah Zhang Tai, senang bisa melayani Anda, Tuan. Baiklah, ajak aku berkeliling pasar dulu. Aku ingin belajar tentang produk air segar. Kamu bisa memberiku pengenalan tentang produk tersebut. Zhang Tai menunjuk ke tempat perlindungan baja yang ramai dan paling dekat dengannya. Haruki Murakami dan Pak Yongtai kemudian memimpin mereka menuju pasar perdagangan. Maaf atas kekasaranku, aku memanggil kalian bertiga apa? Haruki Murakami memang lebih bijaksana dan sopan dibandingkan Pak Yongtai. Saat mereka pindah, dia menanyakan pertanyaan seperti itu kepada Zhang Tai dengan cermat. Nama keluargaku Zhang, keduanya adalah temanku. Zhang Tai memberitahu Haruki Murakami bahwa dialah pembeli utama. Di masyarakat Hua di negeri Taixia, nenek moyang Zhang adalah keturunan langsung Kaisar Xuan Yuan dan pencipta busur perang manusia. Itu adalah nama keluarga yang hebat dan terhormat, Haruki Murakami berkata sambil mengedipkan matanya. Sementara itu, ia mengungkapkan kekagumannya yang nyata terhadap nama keluarga Zhang. Melalui penelitian, dua nama keluarga Senmu dan Sangmu di masyarakat Fusang kami semuanya adalah cabang dari klan Zhang. Yang disebut Senmu dan Sangmu semuanya adalah bahan baku busur. Kedua nama keluarga membawa kekaguman dan kenangan kami tentang nama keluarga Zhang. Sial, Pak Yongtai tidak tahan untuk bangkit dari tanah, nenek moyang orang Xinluo kami adalah keturunan langsung dari orang Hua zaman dahulu. Oleh karena itu, nama keluarga kami sama dengan nama orang Hua. Kalian orang Fusang hanyalah monyet dan orang-orang barbar yang tinggal di pulau-pulau. Kalian orang-orang Xinluo semuanya adalah pencopet dan aktor. Sebelum bencana, kalian bahkan mengatakan bahwa dewa adalah orang-orang Xinluo dan memiliki nama keluarga yang sama dengan kalian. Tentu saja, kalian adalah pencopet. Haruki Murakami langsung menjawab balik dengan sinis. Pak Yongtai mengamuk. Jika kamu mengatakan sesuatu yang tidak masuk akal, silakan tinggalkan kami. Aku di sini bukan untuk mendengarkan kamu bertengkar satu sama lain. Zhang Tai membuka mulutnya dengan nada jauh. Saat mereka mendengar suara Zhang Tai, jantung Haruki Murakami dan Pak Yongtai berdebar kencang saat mereka segera tutup mulut. Pasar perdagangan makanan laut segar sangat besar, setidaknya ratusan kali lebih besar dari pasar perdagangan di Pulau Naga tersembunyi. Tentu saja produk seafood di sini lebih bervariasi dan kuantitasnya lebih banyak. Seluruh pasar perdagangan makanan laut segar di Teluk White Sun penuh dengan suara manusia. Tanah dipenuhi noda air yang mencurigakan dan berdarah. Selain awak kapal yang bau dan pekerja yang memegang gayung besar, para penjajah itu juga melakukan tawar-menawar dengan pelanggan dan membantai makhluk hidup laut, menyebabkan isi perut berdarah di mana-mana. Setelah masuk ke sini kurang dari setengah menit, wajah Feng Changwu menjadi pucat. Kaki celananya terciprat lumpur berbau busuk yang disebabkan oleh beberapa awak kapal yang lewat dengan membawa beberapa tangki air. Pada kesempatan seperti itu, bahkan para ksatria tidak dapat menghindari hal memalukan seperti itu kecuali mereka terbang atau menggunakan pertempuran pelindung ki mereka. Selain naik taksi untuk pertama kalinya, mungkin ini adalah pertama kalinya murid elit sekte Heaven's Fortune ini mengunjungi tempat ini. Feng Changwu tidak bisa memikirkan mengapa Zhang Tai bisa sedingin mentimun di tempat yang kotor. Selain berjalan-jalan dan melihat-lihat, Zhang Tai bahkan melakukan tawar-menawar dengan para penjajah tersebut dan menanyakan informasi dari para awak kapal tersebut seolah-olah dia adalah seorang penjual ikan. Bukan hanya Feng Changwu, bahkan Zhu Dabiao pun mendapat pengakuan baru terhadap Zhang Tai. Mengingat penampilan Zhang Tai saat ini, tidak ada yang bisa membayangkan bahwa dia adalah singa dari Provinsi Yuzhou dan mantan dekan pengadilan provinsi. Wawasan Zhang Tai semakin diperluas dengan banyaknya makanan laut segar di pasar termasuk udang, kepiting, ikan, kerang, teripang, dan echinus. Ada lebih dari 10 jenis udang, 7-8 jenis kepiting, dan lebih dari 20 ikan. Abalon, cangkang kipas, echinus, kepiting emas, sauri, Spanish mackerel, ikan opium, flatfish, turbot, ikan mulut kecil. Porgi merah, blackfish, tuna sirip kuning, hiu, kroker kuning, siput laut, sorban bintang kemenangan, kaisar siput, udang mantis, udang, lobster, kerang laut utara. Dan tiram adalah yang paling populer. Mereka membutuhkan waktu lebih dari 1 jam untuk berkeliling pasar. Zhang Tai juga menyusun rencana. Jika Zhang Tai adalah dewa, maka ia hanya perlu melambaikan tangannya agar semuanya berjalan sesuai keinginannya, dan ia harus memilih untuk membebaskan semua hewan pada saat ini, namun, ternyata tidak. Oleh karena itu, ia hanya bisa mengikuti prinsip pragmatisme dan utilitarianisme. Hewan yang akan dilepas liarkan tidak boleh langka, karena hewan laut selalu mahal dan tidak bisa terus-menerus dilepaskan ke alam bebas.
sangat sulit bagi Zhang Tai untuk mengambil satu buah penebusan dari hewan langka tersebut. Sebaliknya, hewan yang akan dibebaskan Zhang Tai harus berjumlah banyak dan bisa dilepas liarkan sepanjang tahun sehingga dia bisa mendapatkan buah satu demi satu. Kedua, hewan tersebut harus murah sehingga dapat memaksimalkan nilai dananya. Nilai kehidupan tidak bisa diukur dengan koin emas, oleh karena itu, nilai makanan laut tidak dapat diukur dengan koin emas. Saya sudah mempelajarinya dari cacing tanah. Ketiga, Zhang Tai bersikeras untuk tidak melepaskan makanan laut panas. Dia lebih menyukai hewan laut biasa sehingga tidak ada orang lain yang mau bersaing dengannya dan perilakunya tidak menarik perhatian orang lain. Setelah mengamati dan mempelajari sesuatu dari Haruki Murakami dan Pak Yongtai, Zhang Tai akhirnya menargetkan dua makanan laut yang umum, salah satunya adalah udang kecil dengan cangkang tebal yang disebut udang teluk yang harganya 45 koin tembaga PERKILOGRAM di Teluk White Sand. Harganya sangat murah. Semua kapal penangkap ikan akan membawa banyak udang teluk seperti itu. Yang lainnya adalah kerang yang disebut kerang berbulu, yang jumlahnya banyak di Teluk White Sand dengan harga lebih murah. Setiap kekerang berbulu hanya bernilai sekitar 18 koin tembaga. Daging kerang jenis ini rasanya rata-rata, kadang-kadang orang bisa mendapatkan mutiara dari mereka, namun, karena kerang berbulu hanya dapat menghasilkan sedikit mutiara, yang biasanya rata-rata tidak ada yang memperhatikannya. Ketika Zhang Tai menyuruh Haruki Murakami dan Pak Yongtai untuk menyewa perahu nelayan besar, membeli semua udang teluk dan kerang berbulu di pasar saat ini dan melepaskan semuanya di laut, Haruki Murakami dan Pak Yongtai sedikit terkejut. Tercengang. Sampai Zhang Tai saling menyerahkan cek emas yang nilai nominalnya 500 koin emas, barulah mereka menyadari bahwa Zhang Tai tidak bercanda. Sebenarnya, Zhang Tai juga bertanya-tanya buah apa yang akan dia peroleh dengan membebaskan kedua hewan tersebut. Kastil Besi Hitam Bab 878, membuat pengaturan di Teluk Pasir Putih. Sebuah kapal penangkap ikan beruap berasap dengan debit air sekitar 100 ton muncul di perairan terbuka lebih dari 7 mil jauhnya dari Teluk White Sand di selatan bersama awaknya dan kotak makanan laut. Mengeluarkan suara tutu-tutu, kapal penangkap ikan itu hanya sedikit bergelombang di laut. Saat sore hari, orang bisa melihat air laut yang jernih dan biru di bawah sinar matahari. Perairan terbuka ini relatif tenang. Selain itu, lebih sedikit kapal yang menangkap ikan di sini. Setelah sampai di tempat tujuan, kepala kapal keluar dari kabin dan sampai ke dek depan sebelum memperhatikan penumpangnya yang telah mencarter kapal tersebut. Dek depan dipenuhi peti-peti udang teluk segar dan kerang berbulu sementara sekelompok orang sedang membicarakan sesuatu di sana. Ketika kepala perahu mendekat ke arah mereka, dia mendengar seorang pemuda berusia sekitar 16 tahun membicarakan sesuatu. Gereja Dewa Perlindungan sangat terkenal di benua barat. Mereka sangat ahli dalam mengusir hewan. Menurut doktrin gereja ini, kesadaran manusia adalah alam paling misterius di alam semesta. Saat kita memperhatikan binatang buas yang kita lihat, kita sebenarnya mengatakan pada diri kita sendiri bahwa tubuhnya berbeda dari tubuh kita, oleh karena itu, ia berbeda dari kita. Namun, jika Anda tetap berpegang pada pemikiran seperti itu, Anda sebenarnya menghalangi diri Anda untuk berkomunikasi dengan hewan-hewan ini. Karena Anda memperlakukan hewan tersebut dengan baik. Perbedaan fisik sebagai penghalang pertukaranmu, kamu tidak dapat mencapai hati terdalam mereka. Padahal, hewan-hewan ini semua diciptakan oleh Gaia. Mereka sejajar dengan kita. Sebenarnya, kamu dapat mengabaikan perbedaan fisik antara mereka dan dirimu sendiri dan mencoba untuk berkomunikasi dengan mereka menggunakan kesadaranmu. Zhang Tai terus berpura-pura menjadi pendeta brengsek. Berdasarkan pengakuannya tentang Gereja Dewa Perlindungan, terutama yang dia pelajari dari Krell, dia benar-benar memenuhi syarat untuk menyamar menjadi penganut saleh Gereja Dewa Perlindungan. Bahkan Feng Changwu yang selalu meragukan bakat Zhang Tai mulai percaya bahwa Zhang Tai adalah seorang penganut setia Gereja Dewa Pelindung. Setidaknya, Zhang Tai mengadopsi teori Gereja Dewa Pelindung. Mungkin aneh jika seorang ksatria Hua yang pernah tinggal di negara Taixia tertarik pada agama asing, namun bisa dimengerti jika Zhang Tai, yang tumbuh besar di anak benua, tertarik pada Gereja Dewa Perlindungan. Ketika Zhang Tai berbicara tentang agama, Haruki Murakami dan Pak Taeyong sama-sama memperhatikannya dengan ekspresi kagum baik itu nyata atau tidak. Maksudmu, kamu bisa berkomunikasi dengan hewan laut ini? Zhu Dabiao bertanya pada Zhang Tai dengan tatapan ragu. Zhang Tai memperlihatkan senyuman sederhana sambil terus mengarang kebohongan yang lebih besar untuk meletakkan dasar untuk menjelaskan beberapa kemampuannya yang diperoleh dari budidaya sutra alam liar besar di negara Taixia. Jika seseorang mengetahui bahwa saya bisa mengendarai hewan, saya harap mereka tidak terlalu terkejut. Karena ini adalah keterampilan rahasia yang aku pelajari dari Gereja Dewa Perlindungan, berdasarkan kemampuanku, aku memang bisa melakukan pertukaran sederhana dengan hewan-hewan laut ini. Aku juga sedikit belajar cara mengemudikan hewan. Itu diajarkan oleh pelindung liar ketika aku berada di anak benua Wai. Tunjukkan pada kami, cepat.
Tunjukkan pada kami. Keingintahuan Zhu Dabiao meningkat ketika dia tidak sabar untuk mendesak Zhang Tai. Kakekku juga memiliki pengontrol hewan. Namun, laki tua itu terlalu sombong. Selain memperlakukan kakekku dengan hormat, dia mengabaikanku. Setelah mendengar pembicaraan mereka, kepala perahu menjadi diam. Dia juga pernah mendengar tentang pengontrol hewan, namun, dia tidak pernah membayangkan ada pengontrol hewan di perahunya. Sedangkan bagi orang-orang yang bertahan hidup dari angkatan kerja, dunia pengontrol hewan terlalu jauh dari dunia mereka. Ada tangki air besar dari lembaran besi di depan mereka, yang berisi udang teluk. Di bawah tatapan yang lain, Zhang Tai berjalan ke tangki air besar dan mengulurkan tangannya, ayo. Tunjukkan kami bertiga. Setelah mendengar kata-kata Zhang Tai, 3 ekor udang teluk dengan patuh naik ke tangan Zhang Tai dan berdiri dalam barisan dengan rapi. Angkat tangan kananmu. Ketiga udang teluk itu mengangkat tinggi penjepit kanannya pada saat yang bersamaan. Letakkan. Ketiga udang teluk itu meletakkan penjepit kanannya secara bersamaan. Angkat tangan kirimu. Ketiga udang teluk mengangkat penjepit kirinya secara bersamaan. Letakkan. Ketiga udang teluk itu meletakkan penjepit kirinya secara bersamaan. Angkat kedua tanganmu ke atas. Dalam sepersekian detik, 6 penjepit diangkat secara bersamaan. Kecuali Feng Changwu, semua orang yang hadir terkejut, termasuk kepala perahu. Mereka tidak berada di sirkus, sebaliknya, seorang pemuda menunjukkan keahliannya mengendalikan hewan. Meskipun mereka hanya 3 ekor udang teluk kecil, penampilan mereka luar biasa. Bagus sekali, kembalilah ke tangki airmu sekarang. Beritahu saudara-saudaramu bahwa mereka akan segera pulang. Ketiga udang teluk itu kemudian naik kembali ke tangki air. Hanya setelah beberapa detik, semua udang teluk di tangki air di depan Zhang Tai menjadi gelisah saat mereka memotong penjepitnya, lalu mengeluarkan suara kakak-kakak. Segera setelah itu, seluruh udang teluk di seberang perahu nelayan menjadi gelisah seolah-olah telah menerima kabar tersebut. Alhasil, suara kakak-kakak pun terdengar dari seluruh tangki air di seberang perahu seperti tabuhan genderang. Alhasil, semua tukang perahu menjadi tercengang. Pada saat ini, Haruki Murakami dan Pat Taeyong sedang memperhatikan Zhang Tai dengan ekspresi penuh kekaguman. Ketika Zhu Dabiao mengatakan bahwa kakeknya memiliki seorang pengawas hewan, kedua agen informasi penangkapan ikan tersebut menyadari bahwa status Zhang Tai adalah sesuatu yang istimewa. Setelah menonton penampilan Zhang Tai, mereka bersikap lebih sopan. Kepala perahu juga tercengang karena dia tidak melihat ini setelah memancing selama puluhan tahun. Setelah menelan ludahnya, dia memberitahu mereka dengan suara hormat, ini dia. Hentikan kapalnya dan bantu makhluk hidup ini kembali ke laut. Zhang Tai mengeluarkan perintah tersebut. Setelah itu, dia menyatukan kedua telapak tangannya dengan khusyuk dan menutup matanya sebelum menggumamkan doa gereja Dewa Perlindungan seperti pendeta brengsek. Ibu negeri yang menampung semua makhluk hidup. Mohon buka pikiranmu dan sambutlah aku dan makhluk hidupmu sehingga mereka dapat kembali ke pangkuanmu yang tak terbatas dan berintegrasi denganmu dalam cahaya cintamu. Ketika Zhang Tai sedang menggumamkan doa hikmat, semua orang di kapal mulai menuangkan tangki udang teluk ke laut sementara pintu keluar gudang air di bagian bawah kapal dibuka. Mengeluarkan kerang-kerangan berbulu. Kali ini, Zhang Tai membeli lebih dari 3.000 kg udang teluk dan 4.600 kg kerang berbulu. Namun ditambah sewa kapal ini, total harganya kurang dari 25 koin emas. Hanya dalam beberapa menit, setelah Zhang Tai selesai berdoa, semua udang teluk dan kerang berbulu telah kembali ke laut. Ketika udang teluk dan kerang berbulu itu menyingkirkan takdir kematian mereka dan mendapatkan kelahiran kembali serta kebebasan. Zhang Tai samar-samar merasakan energi rasa syukur yang tak terlihat berkumpul di tubuhnya, membuatnya menyenangkan. Dia merasa segalanya cerah dan menyenangkan. Makhluk hidup benar-benar memiliki jiwanya. Setelah melepaskan hewan laut tersebut, perahu nelayan berbalik dan kembali ke Teluk Pasir Putih. Setelah melunasi sisa pembayaran kepada kepala perahu, Haruki Murakami dan Pat Taeyong mengembalikan sisa koin emas dan cek emas kepada Zhang Tai. Zhang Tai menjanjikan 1 koin emas kepada mereka masing-masing. Menurut pendapatan agen informasi penangkapan ikan, biaya layanan minimal mereka adalah 50 koin tembaga. Dalam perdagangan blok, komisi tidak akan melebihi 1% dari volume perdagangan. Oleh karena itu, 1 koin emas sudah merupakan keuntungan besar bagi masing-masing koin. Umumnya, mereka mungkin tidak mendapatkan 1 koin emas dalam waktu setengah bulan. Saat nasib buruk, mereka bahkan mungkin tidak mendapatkan 1 koin emas dalam 1 bulan. Zhang Tai tidak mengambil koin emas dan cek emas dari mereka, sebaliknya, dia bertanya. Berapa penghasilan yang bisa Anda hasilkan dalam 1 tahun di bidang ini? 7 hingga 20 koin emas. Jawab Haruki Murakami. Pak Yong Tai mengangguk. Ini mungkin satu-satunya tindakan diam-diam di antara mereka sejak awal. Pendapatan di bidang ini sangat bervariasi. Namun, itu tergantung. Saya membutuhkan 2 orang untuk membantu saya membebaskan hewan laut di Teluk White Sun setiap hari. Saya akan membayar Anda 50 koin emas setahun. Apakah Anda ingin melayani saya?
Haruki Murakami segera membungkuk dalam-dalam hingga kepalanya hampir menyentuh lututnya. Haruki Murakami pasti akan memenuhi ekspektasimu. Diikuti oleh Pak Yang Tai. Ini tentu saja baik bagi mereka. Zhang Tai memperhatikan mereka sambil melanjutkan, kalian bisa mengambil uang ini dulu sebagai kompensasi tahun pertama kalian. Adapun sisa pembayarannya, Haruki Murakami akan bertanggung jawab membeli udang teluk dan membebaskannya di Teluk White Sun setiap hari. Pak Yong Tai akan bertanggung jawab. Bertanggung jawab membeli kerang berbulu dan membebaskannya. Saya tidak peduli bagaimana Anda membelanjakannya. Anda harus saling mengawasi, namun, Anda tidak boleh menimbulkan masalah bagi yang lain. Di masa depan, saya mungkin hanya mempekerjakan salah satu dari Anda. Oleh karena itu tergantung pada kinerja Anda. Setelah beberapa hari, saya akan mengirim seseorang bernama Paul untuk menemukan Anda. Dia akan menjadi kepala Anda. Anda dapat melaporkan masalah apapun kepadanya. Jika Anda menghabiskan uang Anda, ingatlah untuk bertanya dari dia. Zhang Tai tidak khawatir jika salah satu dari mereka berani melarikan diri dengan membawa pembayarannya. Dengan alasan mendapatkan kompensasi yang tinggi. Jika salah satu dari mereka benar-benar ingin menjadi penjahat di negara Taixia hanya demi ratusan koin emas, Zhang Tai tidak akan berkomentar apapun tentangnya. Lagi pula, Zhang Tai tidak merasa kehilangan uang sebanyak itu. Namun, jika mereka tidak lolos dengan bayarannya, itu adalah cara yang baik untuk membuat mereka mengawasi dan bersaing satu sama lain, yang akan menjadi sumber buah yang stabil. Oleh karena itu, Zhang Tai tidak akan menderita kerugian dari perdagangan ini. Ini juga merupakan cara untuk menggunakan orang-orang berbakat. Kebijaksanaan terletak pada rinciannya. Segera setelah mereka mendarat, Zhang Tai menerima pesan dari kakak laki-lakinya melalui kristal penginderaan jauh. Istana Huaiyuan telah mengirim Ai Mei dan Aixue pulang. Ayah dan ibu sangat menyukai mereka. Kastil Besi Hitam bab 879 berlebihan. Setelah membuat pengaturan untuk membebaskan hewan laut di kota merangkul harimau, Zhang Tai menerima pesan Zhang Yang. Oleh karena itu, Zhang Tai segera kembali ke Golden Light City dengan pesawat dari bandara di Embracing Tiger City. Setelah menghabiskan satu hari bersama Zhang Tai di Teluk White Sun, Zhu Dabiao dan Feng Changwu sama-sama mendapat pengakuan baru terhadap Zhang Tai. Zhang Tai juga mencapai targetnya. Tentu saja, Zhang Tai tidak kembali dengan tergesa-gesa untuk bercinta dengan Ai Mei dan Aixue, dia selalu menghormati mereka. Tidak peduli apa, setelah meminta dua gadis dari Istana Huaiyuan, dia akan menjadi suami mereka mulai saat itu. Oleh karena itu, dia harus menghargainya. Ketika Zhang Tai hendak kembali ke kabin tempat tidurnya untuk menyerap kristal elemen tanah, dia dihentikan oleh Zhu Dabiao. Menggosok tangannya, Zhu Dabiao mengedipkan matanya. Jika saya selalu membeli hewan laut dan membebaskannya, apakah saya juga akan mengembangkan keterampilan mengendalikan hewan seperti Anda? Apa yang dipikirkan orang ini? Zhang Tai terdiam. Jika pengontrol hewan dapat dibeli, maka alat tersebut tidak akan begitu langka di dunia. Anda ingin menjadi pengontrol hewan? Zhang Tai melirik Zhu Dabiao. Tentu saja, penampilanmu hari ini sangat keren. Jika aku juga bisa menguasai keterampilan ini, aku bisa menyapa para gadis dengan cara ini. FCK, kamu ingin mempelajari keterampilan mengendalikan hewan hanya untuk menyapa perempuan? Zhang Tai bersumpah dalam hati, jika orang ini ingin belajar dari pengontrol hewan lain, karena alasan ini. Dia mungkin akan dipukuli sampai mati. Keterampilan mengendalikan hewan bergantung pada kesadaranmu. Dengarkan aku, kamu bisa membeli hewan peliharaan dan tinggal bersamanya. Suatu hari, jika kamu menemukan bahwa kamu dapat berkomunikasi dengannya meski diam, itu menunjukkan bahwa kamu mempunyai potensi untuk menjadi seorang pengontrol hewan. Kalau tidak, itu tidak akan berhasil tidak peduli berapa banyak hewan yang Anda bebaskan. Namun, menurut Gereja Dewa Perlindungan, semakin banyak Anda dibebaskan, semakin beruntung Anda. Anda akan mendapatkan perlindungan dari Gaia, Sang Ibu Tanah. Zhang Tai menjelaskan dengan sabar seolah itu nyata. Dia tidak ingin mengecewakan Zhu Dabiao. Apakah itu nyata? Ya, baiklah. Saya akan mencari kucing atau anjing untuk menguji apakah saya memiliki potensi menjadi pengontrol hewan setelah kembali. Zhu Dabiao berkata sambil berjalan menuju kamarnya sambil membuat gerakan tangan di udara karena kegembiraan. Melihat Zhu Dabiao pergi, Zhang Tai tersenyum tipis sebelum kembali ke kabinnya sendiri. Setelah itu, dia menutup pintu dan mengeluarkan satu kristal elemen tanah dari kastil besi hitam untuk menyerapnya. Melalui pengrajin ahli di Istana Huaiyuan, nanobit Zhang Tai telah menjadi cincin jari mitril hanya dalam 2 hari. Cincin jarinya tampak persegi dan agak besar serta kasar, membuatnya polos. Selain itu, ia membawa efek rune yang memulihkan kekuatan fisik seseorang sebesar 11%. Tidak ada yang bisa melihat nanobit tertanam di cincin jari. Dengan item ini sebagai penutup, tidak ada yang akan meragukan hal itu ketika Zhang Tai mengeluarkan item dari Castle of Black Iron. Ruang nanobit itu seperti brankas pribadi. Selain Zhang Tai, tidak ada orang lain yang tahu apa yang dia simpan di dalamnya.
Golden Light City hanya berjarak 250 mil dari Embracing Tiger City. Pesawat itu akan tiba di kota cahaya emas dalam waktu sekitar 2 jam, dan selama periode tersebut, Zhang Tai dapat menyerap 1 kristal elemen tanah dengan tepat. Ketika pesawat itu mendarat di kediaman keluarga Zhang, Zhang Tai hampir menyerap 1 kristal elemen tanah. Senja baru saja turun ketika lampu di halaman rumah keluarga Zhang baru saja dinyalakan. Ketika dia turun dari pesawat, Feng Changwu masih mengerutkan alisnya seolah sedang memikirkan sesuatu. Disimulasikan oleh penampilan Zhang Tai di siang hari, setelah memberitahu Zhang Tai tentang niatnya, dia buru-buru kembali ke halaman rumahnya sendiri. Meski sudah terlambat, Zhu Dabiao tetap membiarkan penjaga keluarga Zhang Tai membawanya ke pasar perdagangan hewan peliharaan di kota cahaya emas untuk memilih hewan peliharaan. Zhang Tai dengan cepat memasuki rumah utama karena dia tahu bahwa anggota keluarganya pasti menunggunya makan malam karena kedatangan Ai Mei dan Aixue. Feng Changwu dan Zhu Dabiao telah menyelesaikan makan malam mereka di pesawat. Biasanya, Feng Changwu biasa makan di halaman rumahnya sendiri, namun, Zhu Dabiao makan di mana-mana, dia biasa makan di luar. Kadang-kadang, dia makan bersama anggota keluarga Zhang Tai di rumah utama tanpa merasa malu sama sekali. Ketika dia melihat Ai Mei dan Aixue, dia menemukan mereka sedang duduk di sisi Linda dan berbicara dengan anggota keluarganya. Saat ini, Ai Mei dan Aixue sama-sama mengenakan longwet cantik yang terlihat anggun dan anggun. Saat menyaksikan Zhang Tai masuk, anggota keluarga Zhang Tai langsung melirik ke arahnya. Paman punya istri baru. Zhang Chengs dan Zhang Xiyu bertepuk tangan sambil berseru. Wajah Ai Mei dan Aixue memerah. Hanya setelah melirik Zhang Tai, mereka mengalihkan pandangan mereka dengan cepat. Zhang Tai juga merasakan wajahnya panas. Meskipun Ai Mei dan Aixue diatur oleh istana Huaiyuan, mereka mungkin sangat puas berada di sini. Namun, saat saya memintanya dari istana Huaiyuan, saya merasa seperti menjadi penjahat di desa yang secara paksa menempati gadis-gadis cantik dari suatu keluarga. Kalian semua di sini. Ayo, kita mulai makan malamnya. Zhang Tai berjalan ke kursinya, menariknya keluar dan duduk dengan tenang. Ayo, makan, kata ayah Zhang Tai sementara semua anggota keluarga mulai menggerakkan sumpit mereka. Meski hanya makan malam sederhana, itu menandakan bahwa Ai Mei dan Aixue akan menjadi anggota keluarga Zhang Tai mulai hari ini. Itu adalah makan malam mewah. Zhang Tai menggigit piring untuk Aixue, Ai Mei, dan Linda dengan sumpit. Lambat laun Ai Mei dan Aixue menjadi santai. Setelah makan malam, ibu Zhang Tai menghadiahkan sepasang gelangnya masing-masing kepada Ai Mei dan Aixue. Kakak ipar dan istri Zhang Tai juga memberikan hadiah kepada Ai Mei dan Aixue. Ayah Zhang Tai memperingatkan Zhang Tai dengan tatapan khusyuk untuk tidak menindas Aixue dan Ai Mei sejak saat itu. Ketika anak-anak Zhang Tai dan Zhang yang dengan serius mengantri untuk memanggil bibi Ai Mei dan Aixue, mata kedua saudari itu memerah. Sebagai dua gadis yang menjadi yatim piatu sejak kecil dan tidak bisa merasakan kehangatan keluarga, mereka merasa ingin memimpikannya segala sesuatu yang ada di keluarga Zhang Tai. Sebelum datang ke keluarga Zhang Tai, meskipun kedua saudara perempuan itu terkejut karena dipilih oleh Zhang Tai, mereka takut tidak bisa akur dengan anggota keluarganya. Oleh karena itu, mereka merasa gelisah dan sangat teliti. Namun, setelah datang ke keluarga Zhang Tai, mereka benar-benar dikejutkan dengan suasana harmonis dan hangat di keluarga Zhang Tai. Bahkan Linda, Beverly, dan Fiona cukup baik kepada mereka, belum lagi ayah dan ibu Zhang Tai. Oleh karena itu, Ai Mei dan Aixue merasa tenang. Setelah reuni, ayah dan ibu Zhang Tai berkata bahwa mereka akan tidur, dan anggota keluarga lainnya kemudian kembali ke kamar masing-masing juga. Linda, Beverly, dan Fiona memimpin Ai Mei dan Aixue ke rumah pribadi Zhang Tai, mengajak mereka berkeliling mansion dan memperkenalkan pelayan mereka kepada mereka. Kamar tidur Ai Mei dan Aixue baru dilengkapi perabotan, luas, mewah, dan penuh kegembiraan. Kami akan menyerahkannya kepadamu malam ini. Sebaiknya kamu mempersiapkan diri dengan baik. Aku khawatir dia tidak akan membiarkanmu tidur nyenyak malam ini. Jangan biarkan kakak iparmu menertawakanmu jika kamu tidak bisa bangun pagi-pagi keesokan harinya. Fiona bercanda sambil melemparkan pandangan mempesona ke arah Zhang Tai. Setelah mendengar perkataan Fiona, Ai Mei dan Aixue langsung tersipu. Zhang Tai juga merasa sedikit malu ketika dia melirik Fiona dengan pandangan mengancam. Fiona, jangan menakuti Ai Mei dan Aixue lagi. Zhang Tai akan peduli dengan perasaan mereka. Beverly tersenyum. Baiklah, ayo kembali. Sudah terlambat, Linda berkata dengan nada toleran. Terima kasih atas perhatianmu. Tiga kakak perempuan, Ai Mei dan Aixue saling berpandangan sebelum menyilangkan tangan dan meletakkannya di pinggang kiri sebelum menundukkan tubuh ke arah Linda, Beverly, dan Fiona dengan ciri khas Tionghoa. Aku hampir lupa kalau kamar tidur kita kedap suara. Kamu boleh berseru sekeras yang kamu bisa, tidak ada orang lain yang bisa mendengarnya? Fiona menambahkan. Zhang Tai, yang sudah tidak tahan lagi, menepuk pantat montok Fiona.
Linda, Beverly, dan Fiona kemudian meninggalkan ruangan, meninggalkan Zhang Tai, Ai Mei, dan Aixue di dalam. Saat menyaksikan sepasang saudara perempuan yang cantik, jantung Zhang Tai mulai berdebar kencang. Sudah terlambat. Aku akan mandi. Kalau begitu, kita istirahat. Zhang Tai berkata dengan tatapan khusyuk. Setelah bertukar pandang satu sama lain, Ai Mei dan Aixue mendekat ke arahnya dengan pipi kemerahan sebelum berkata dengan suara rendah seperti dengungan nyamuk, suamiku. Ayo kami buka baju untukmu. Mereka kemudian mulai melepaskan ikat pinggang Zhang Tai dengan tangan mereka yang gemetar. Malam ini, Zhang Tai tenggelam dalam alam mimpi yang lembut dan lembut bersama dua gadis Hua untuk pertama kalinya. Namun, Bukit Xuanyuan, tempat misterius yang jauh dari Provinsi Yuzhou yang dikagumi oleh seluruh orang di dunia juga tidak tenang pada malam ini. Pesan penting yang dikirim dari Provinsi Yuzhou melalui kristal penginderaan jauh hanya berisi beberapa kata. Setelah diuraikan, mereka dicatat pada selembar kertas rahasia sebelum ditempatkan dalam silinder logam tertutup. Setelah ditempel dengan lambang mendesak, silinder tersebut akhirnya diserahkan kepada seorang pria bermartabat berwajah kekuningan dalam waktu paling singkat setelah melewati beberapa pemeriksaan melalui beberapa tukang pos. Pria itu membuka tutup silinder logam dan mengeluarkan selembar kertas rahasia itu. Setelah menyebarkannya di atas meja, dia melihat sederet kata. Zhang Taixuan menunjuk Zhang Yuanshan sebagai dekan baru pengadilan provinsi-provinsi Yuzhou. Zhang Musen mengundurkan diri dan menjadi pemburu hadiah. Berlebihan, kamu mencari kematian. Pria itu hanya menjawab dengan harem dingin sementara selembar kertas rahasia, silinder logam, dan meja telah menjadi bubuk dalam hitungan detik setelah dipelintir. Kastil Besi Hitam bab 880 tenang. Segera tibalah bulan Februari tahun ke-900 kalender Besi Hitam. Meskipun di luar selalu ada faktor-faktor yang tidak stabil, namun keluarga Zhang Tai tetap damai. Setelah Ai Mei dan Aixue datang ke keluarga Zhang Tai selama 2 minggu, Zhang yang akhirnya menyelesaikan otentikasinya sebagai apoteker jubah oranye di Serikat Apoteker di kota Yuzhou. Berita ini menimbulkan kejutan di wilayah tertentu meskipun tidak terlalu mengejutkan dibandingkan ketika Zhang Tai berkompetisi untuk gubernur provinsi untuk Zhang Clan di kota Yuzhou. Saat ini, Zhang Tai adalah seorang ksatria dan tetua klan Istana Huaiyuan sebagai bakat budidaya di klan Zhang yang tidak akan ditemui dalam 100 tahun dan singa di provinsi Yuzhou. Zhang yang adalah seorang apoteker berbakat yang telah dipromosikan menjadi apoteker jubah oranye di usia 30-an dan menjadi berpengaruh di kalangan apoteker di provinsi Yuzhou. Menurut opini publik, keluarga Zhang Tai sudah mulai memasuki jalur yang benar-benar baru, sementara potensinya untuk menjadi klan besar secara bertahap mulai terwujud. Alasan mendasar mengapa Zhang yang memilih untuk berpromosi menjadi apoteker jubah oranye saat ini dan mengungkapkan kartu asnya adalah karena dia merasakan tekanan besar yang dihadapi klan Zhang dan Istana Huaiyuan. Di bawah tekanan besar ini, klan Zhang harus memiliki pengaruh yang lebih besar dan mengakar lebih dalam di Taixia agar stabil dan tak tergoyahkan. Oleh karena itu, setelah bernegosiasi dengan Zhang Tai, Zhang yang mengungkapkan kartu asnya beberapa tahun lebih awal dari rencana mereka sebelumnya. Yang menunjukkan bahwa keluarga Zhang Tai berisi seorang ksatria dan seorang apoteker. Selain itu, keluarga Zhang Tai bisa meminjam kekuatan dari kalangan apoteker. Ketika Zhang yang dipromosikan menjadi apoteker jubah oranye, galangan kapal Jinwu diam-diam menggabungkan galangan kapal domestik yang berafiliasi dengan Istana Huaiyuan. Setelah itu, galangan kapal Jinwu yang baru menjadi galangan kapal terbesar di Provinsi Yuzhou dan memonopoli lebih dari 60% pangsa pasar industri pembuatan kapal di Provinsi Yuzhou. Pada bulan Februari yang sama, segera setelah salju mencair, tim konstruksi yang terdiri dari hampir 100.000 orang berangkat ke tanah yang baru saja dibeli Zhang Tai dan melakukan persiapan untuk pembangunan kota Jinwu, seperti pencarian calon pembeli, pemilihan lokasi, pembangunan jalan dan pendirian kereta api. Segera setelah persiapan ini selesai, material, peralatan, dan pekerja yang konstan akan memasuki hutan belantara itu dan membangun kota Jinwu dengan kecepatan tercepat. Kali ini, Zhang Tai tidak menunjukkan kepada mereka cetak biru kota Jinwu. Ketika dia menunjukkan cetak biru ibu kota kerajaan suci Islandia kepada publik, dia bisa berhutang pada Istana Huaiyuan, namun, sekarang, dia tidak punya alasan untuk menjelaskannya. Sangat mudah bagi Agan dan Aziz. Mereka sangat ingin melakukan hal itu jika saya menunjukkan cetak birunya, namun, aku pasti akan menimbulkan keraguan mereka. Kakak laki-lakinya adalah seorang apoteker yang jenius, dia adalah seorang jenius dalam budidaya. Jika dia juga seorang ahli konstruksi yang mempelajarinya sendiri. Apa pendapat orang lain tentang keluarganya? Saya sudah cukup terkenal. Zhang Tai benar-benar tidak ingin membuat masalah lagi di saat kritis ini. Untungnya, negara Taixia tidak kekurangan ahli dan ahli dalam pembangunan kota. Taixia menduduki peringkat teratas dalam bidang konstruksi di dunia. Zhang Tai baru saja memberitahu mereka tentang pendapat Agan dan menyerahkannya kepada para profesional.
Bulan Februari sangat ramai. Dengan aroma awal musim semi, segalanya tampak semarak. Pada tanggal 13 Februari rombongan anggota Persaudaraan Kehendak Tuhan datang ke kota Cahaya Emas. Kali ini, mereka membutuhkan waktu lebih sedikit dari Prefektur Anping di Provinsi Guizhou ke Provinsi Yuzhou dengan menggunakan pesawat tingkat kemarahan yang dikirimkan Zhang Tai untuk mereka. Hanya 11 dari 28 anggota Persaudaraan Kehendak Tuhan yang ingin melakukan upaya besar dari awal bersama Zhang Tai di Provinsi Yuzhou. Setelah kembali, sesuai permintaan Zhang Tai, Barley tidak memberitahu orang lain tentang situasi Zhang Tai saat ini. Ia hanya memberitahu mereka bahwa Zhang Tai masih hidup dan telah tiba di negeri Taixia, sehingga ia mengharapkan para anggota Persaudaraan Kehendak Tuhan untuk membantunya. Reputasi Zhang Tai sebagai singa dari Provinsi Yuzhou belum menyebar ke Provinsi Guizhou. Bahkan jika berita bahwa Zhang Musen, dekan pengadilan provinsi di Provinsi Yuzhou menimbulkan kerugian besar pada gereja Heaven's Reaching menyebar ke Provinsi Guizhou di masa depan. Mereka tidak dapat membayangkan bahwa Zhang Musen adalah Zhang Tai. Bahkan jika mereka diberitahu bahwa nama asli Zhang Musen adalah Zhang Tai, mereka tidak akan pernah menghubungkannya dengan Zhang Tai yang mereka kenal di kota Black Hot. Karena nama Zhang Tai terlalu umum di negara Taixia. Bahkan kelompok Barley tidak percaya bahwa dia bisa menjadi seorang ksatria pada awalnya, apalagi yang lain. Akhirnya, selain Barley, Dou, Sarwin, Hista, Leit, Baghdad, setelah menerima kabar tentang Zhang Tai, Potter, Wood, Gandhi, Jones dan Franka datang ke sini tanpa ragu-ragu. Yang lainnya telah menikah dan mempunyai keluarga, yang menetap di Provinsi Guizhou. Bagi mereka yang datang ke sini, Wood sudah menjadi ayah dari 2 anak. Gandhi dan Jones masing-masing telah menikah meskipun belum memiliki anak untuk saat ini. Yang lainnya sejauh ini masih lajang. Zhang Tai sudah merasa puas ketika dia diberitahu bahwa lebih dari sepertiga anggota Persaudaraan Kehendak Tuhan yang dia dirikan di kota Black Hot masih ingin mengikutinya setelah berpisah selama. Sedangkan bagi mereka yang tidak datang, Zhang Tai tidak menyalahkan mereka karena mereka semua memiliki keluarga dan berharap memiliki kehidupan yang stabil. Zhang Tai sepenuhnya memahami dan menghormati pilihan mereka, selain itu, dia berharap mereka hidup bahagia. Akhirnya, hotel dan beberapa properti Persaudaraan Kehendak Tuhan di Prefektur Anping, Provinsi Guizhou diserahkan kepada mereka yang tidak datang. Mereka berpisah secara damai dan menjaga persahabatan mereka di dalam hati. Saat ini, Persaudaraan Kehendak Tuhan berangsur-angsur menjadi perkumpulan sesama warga provinsi atau warga kota dari kota Black Hot di anak benua Wei. Namun, tim yang lebih bersatu muncul di pihak Zhang Tai. Seperti pepatah lama, ombak besar menyapu pasir. Ini juga merupakan ujian bagi Persaudaraan Kehendak Tuhan. Sampai mereka tiba di kota Cahaya Emas, Potter, Wood, Gandhi, Jones, dan Franka baru mengetahui situasi Zhang Tai saat ini. Mereka semua terkejut setelah mengetahui bahwa Zhang Tai telah dipromosikan menjadi seorang ksatria. Zhang Tai menandatangani kontrak dengan emosi yang kompleks karena bisa bersatu kembali dengan teman-teman dan saudara-saudaranya yang dia kenali di kota Black Hot di kota Cahaya Emas. Selain tawa dan air mata, setelah tinggal di kota Cahaya Emas selama 2 hari, mereka berangkat ke kota Yuzhou. Zhang Tai mentransfer semua properti yang dia peroleh dari Tuan Jiang kepada mereka, yang puluhan kali lebih berharga daripada properti mereka di Provinsi Guizhou. Tuan Jiang memiliki banyak properti di kota Yuzhou, yang sebagian besar berada di lahan utama di kota Yuzhou. Selain rumah Jiang yang menempati lahan luas di kota Yuzhou, harga sewa Master Jiang di Jalan Artisan di kota Yuzhou akan mencapai lebih dari 400.000 koin emas setahun. Setelah sedikit renovasi, Jiang Mansion akan menjadi hotel halaman deluxe kelas atas pertama di Provinsi Yuzhou. Sewa Artisan Street dapat memberikan arus kas yang stabil bagi mereka. Oleh karena itu, Barley dan yang lainnya siap untuk tugas besar mereka. Ini adalah hadiah yang diberikan Zhang Tai kepada teman-teman dan saudara-saudaranya yang mempercayainya. Usai kedatangan anggota God's Will Brotherhood, Linda, Beverly dan Fiona pun ikut heboh. Siapapun akan merasa senang jika bisa bertemu kembali dengan teman-teman sebelumnya di negara Taixia. Kelompok Barley meninggalkan Golden Sea City pada tanggal 15 Februari hanya setelah 3 hari yaitu pada tanggal 18 Februari Paul yang telah meninggalkan Zhang Tai beberapa bulan telah kembali. Meski Paul tidak mencapai target Zhang Tai, ia tetap menorehkan prestasi besar mulai bulan Maret ini. Klan apoteker yang membesarkan uang akan membagikan uang emas 1 kali lebih banyak kepada Paul, yang berarti jumlah buah penebusan dari rasa terima kasihnya akan bertambah. Uang emas akan meningkat 2 kali lipat dalam periode yang sama, yaitu sekitar 1 buah per minggu. Oleh karena itu, kekuatan Zhang Tai akan meningkat dengan cepat dan terus-menerus. Selama dia berpikir bahwa dia bisa memiliki kekuatan lebih dari 70 kg setelah mengambil setiap buah penebusan dari rasa terima kasih uang emas, Zhang Tai akan puas. Alasan utama mengapa Paul gagal memenuhi target Zhang Tai adalah karena permintaan obat-obatan di negara Taixia mulai meningkat. Sebagai bahan baku penting obat-obatan, penyediaan uang emas juga mulai mendesak. Oleh karena itu,
Paul gagal mendapatkan uang emas dalam jumlah besar. Paul juga kembali dengan kabar baik. Dia mengetahui bahwa seseorang sedang membiarkan cacing tanah di daerah pedesaan di beberapa prefektur di Provinsi Tongzu. Yang semuanya digunakan untuk memberi makan hewan seperti yang dilihat Zhang Tai di desa Chevli. Zhang Tai memberitahu Paul bahwa dia akan bertanggung jawab untuk mengawasi Haruki Murakami dan Pak Yong Tai ketika mereka melepaskan udang teluk dan kerang berbulu di Teluk White Sun. Selain itu, Zhang Tai mengirim 4 orang roh ke Paul sebagai bawahannya. Sejak saat itu, Paul menjadi pengurus penebusan Zhang Tai. Dengan 500.000 koin emas setahun, dia akan memastikan bahwa Zhang Tai bisa memakan buah penebusan sepanjang tahun. Mengingat hal ini, Zhang Tai merasa bahwa Paul seperti petani yang bekerja di lahan pertaniannya sendiri. Namun, petani pekerja ini tidak membajak dan menanami ladang umum, dia juga tidak menuai benih yang sama. Paul sedang membajak dan menabur tanah yang penuh keberuntungan, namun menuai hasil penebusan bagi Zhang Tai. Buah penebusan dari pohon buah Manjusaka Karma merupakan satu-satunya buah yang dapat dibeli dengan kinerja biaya tertinggi. Oleh karena itu, Zhang Tai sangat puas dengan mereka. Zhang Tai melewati seluruh bulan Februari dalam suasana yang begitu ramai. Ketika Zhang Tai menikmati kekayaan besar, hubungan antar manusianya juga menjadi lancar. Saat ini, Zhang Tai akhirnya merasa telah menetap sepenuhnya di negara Taixia. Pada akhir bulan Februari, Zhang Tai membuat terobosan lebih lanjut dalam basis budidayanya ketika skala naga ke-12 di pelat kristal kesatrianya menyala. Pada hari terakhir bulan Februari, setelah selesai makan malam, ibu Zhang Tai menarik Zhang Tai ke satu sisi dan mengatakan kepadanya, "Kamu harus pergi ke Provinsi Yingzhou, jangan lupa bahwa kamu punya satu istri lagi di sana. Klan Fan sudah ada di sana, mendesak kita."